Indonesia disederhanakan itu Tuhan. Nah, untuk yang dalam berkuasa itu jadi dinamakan, sudah diejakan bahasanya menjadi Tuhan, artinya berkuasa. Ada berkuasa itu batasannya seperti kamu ya, Bro Andi. Cukup. 5 menit. Udah, Kalau kamu nggak mau denger, panjangan. saya turun. Turun aja kalau nggak mau dengerin. Turun aja kalau nggak mau. Betul, bukan panjang udah. Udah mengaku kan kalau saya bisa menjelaskan. Malu kamu. Sedangkan kata Allah itu saja 17 tahun berada di pengadilan Malaysia. Sudah dikatakan oleh pengadilan Malaysia apa? Saudara Kristen silakan memakai kata Allah. Ya, karena Allah kalau yang Jadi kamu itu udah cukup alif, gantian, lam, lam, cukup ha. ya. Alif lam lam ha Cukup. itu Cukup. Sekarang host besarin dong kamera saya. Nganu apa ya? Oke. Ininya stikernya dihilangkan. Hebat kali menjelaskan panjang banget. Cuman pertanyaannya tadi sederhana, pakai bahasa apa? Dia udah jawab Ibrani. Diam dulu kau Domi, diam dulu Domi. Dia tadi menjawab pertanyaan saya. saya Yang sudah kau, menjelaskan diam dulu dengan bukan, baik. Mereka diam dulu, ini adalah diam dulu, diam dulu, otak diam dulu. otak sombong nggak tahu. Diam dulu. Kenapa sih? Pertanyaan sederhana tadi. Kalian itu Bible sudah yang kalah, berbahasa ya. Indonesia. Sudah kalah Ibu di- kalau masih ngomong saya turunin dulu, kalian boleh itu nggak? sudah kalah di Bisa. pengadilan. Iya, di diam dulu. pengadilan Malaysia. 17 Iya. Kenapa ke Malaysia lagi minta tolong ya? 17 tahun, 5 menit saya belum. Kamu udah tutup. Kamu Kalau sudah begitu, tutup. Ibu sekali lagi saya tegur, dijabat nggak diam, 5 saya menit turunkan. belum, 1, kamu sudah tutup. 2, Sekarang 3. biar konten sama Kamu ngoceh lah sama keluargamu di rumah. Padahal sederhana loh pertanyaan teman-teman, maaf ya. Bahasa Indonesia, Biblemu yang kau pegang itu bersumber dari mana? Sebenarnya nggak butuh waktu 5 hari menjawab. Tinggal ngomong, original text Bible saya adalah Ibrani dan Yunani. Yang saya pegang bahasa Indonesia, ya terjemahan dari Ibrani dan Yunani. Itu doang kan jawabannya. Kenapa mesti diputar gitu loh? Tadi menyinggung kata theos. Jadi dia menerjemah kata theos ini, dia mengais-ngais dulu sejarah, dia menyalahgunakan dulu makna, memperbodoh diri dulu, kemudian dimasukkan menjadi kata theos. Jadi untuk menerjemahkan theos nggak pakai kamus, tapi berdasarkan analisa kebotolan. Akhirnya timbullah kata Allah itu. Jadi kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Minta tolonglah ke Malaysia, minta tolonglah ke Arab, minta tolong kemana-mana. Padahal kalau pakai kamus, lihat tampil di layar teman-teman. Yunani theos. Indonesia menjadi apa, Domi? Bukan minta tolong, itu perdebatan tentang Allah. Buktinya Kita orang dulu, aduh diam dulu. Ini kamus kok mau Kamus dibohong. katekismus, diam dulu kau kamus katekismus. Saya cuma nanya sederhana loh. Tampilan di layar ini ada kata theos. Baik dia Latin maupun dia original teks. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa teman-teman? Theos itu zaman kuno. Coba Timio dulu, gantian Dominic, gantian lah. Aduh. Oh, kamus katekismus si kamus katekismus nggak bisa diam. Jadi kalau menerjemah itu jangan mempersulit diri, nggak usah minta tolong sama Malaysia, nggak usah minta tolong sama Arab, nggak usah botol diri, apa segala macam. Tinggal kalau original text Biblemu itu Yunani, tinggal ambil kamus, theos diterjemahin ke bahasa Indonesia, apa selesai? Itu juga tidak mengurangi harga diri Anda. Justru Anda kelihatan jujur, mempunyai jati diri, clear and clear. Enggak usah mempertahankan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ini memalukan. Enggak enak didengar. Kalau Anda dibawa ke ruang persidangan, apakah di kajian akademik, Anda akan diusir, tidak dikasih nasi bungkus. Anda akan ditaruh di parkiran, ngatur mobil aja. Karena nggak punya kapasitas. Anda tidak akademik dan tidak ilmiah.
Kita di sini nggak membahas 25 tahun. iman. 25 Ya. tahun saya beragama Kristen loh. Saya baru tahu kalau katekismus itu nama kamus. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Itu indah Katolik beragama dari sejarah, bukan sembarang agama. Ya, mau kutunjukkan sekolahku dan kutanyakan sekolahmu biar adu ijazah kita. Kampret lu kamus. Boleh tunjukin sekolah kamu. Aku biar tidak punya sekolah. Jadi katekismus itu Dominik, kau jangan tipu-tipu orang Islam yang tidak pernah mengalami, yang nggak pernah makan babi inilah. Aduh, kau Di ini mana dia saja kau. bilangnya katekismus Mereka itu nggak pernah makan babi, jangan kau tipu-tipu. Kita ini pemakan babi sama-sama. Katekismus itu kita pengajaran, bukan kamus yang menerjemahkan di mana ada di situ diterjemahkan kata Allah, kata Theos menjadi Allah. Kampret lu. Kamu dari Kristen mana? Nye. Saya dari Kristen mana saja. Namanya sekolah, lulusan sekolah. Kristen Diam mana? dulu kau. Mau dari Kristen mana saja, saya ini orang ekumene. Ah, kau ini. Kau pikir kalau orang Protestan nggak paham itu Katolik, orang Katolik nggak paham itu Advent, orang Advent nggak paham. Memang Kita tidak- sekolah Alkitab itu pelajari semua agama. Islam aja saya paham sejak dari Kristen. Orang Kristen tidak paham Katolik. Demi adekku sayang, kau diam dulu Bagus ya. sekali kau pikir pendeta-pendeta Protestan bodoh semua, nggak paham itu Katolik. Dia sedangkan aduh kau nih dari Nah, dari kau ini saya besar di tangan orang Katolik kok kau. Gila lu. besar di tangan orang Tante-tanteku Katolik. semua Katolik, aku dari kecil sekolah minggunya di Katolik kok. Kau ini gimana? Coba kali gini aja kita tes Domi dulu. Domi, Kamu Tuhan kamu ajari ada saya tentang katekismus, katekisasi, tentang ekaristi, semua aku tahu. enggak usah kita tes dulu dia nih. Domi, kamu sebenarnya Tuhannya ada berapa sih, Bro? Ada 10. Oh, Tuhannya 10. Pantesan. Gue masak ini. Makanya gue bilang. Percuma diajak diskusi, Ustaz. Percuma diajak diskusi, Ustaz. Tuhannya 10 gimana dong? Iya, kamu Ini aku tahu katekismus itu nama daripada kamus penterjemah. Emang itu kamus, itu bukan kamus. Katekismus itu perangkat pengajaran, perangkat dogma, perangkat doktrin yang akan dipakai untuk katekisasi. Dibuat dari gereja Katolik. Mau kita harus sebutkan kapan dia munculnya pertama Udah, Tar, kasihan dia, Tar. Udah. Sudah tadi Udah, Tar. melalui Kita- sejarah. Aku bilang pula aku tak paham Udah, Tar. Katolik, padahal aku nih besar. Beragama melalui sejarah, Ya, Pak. udah kembali ke topik aja. Domi, Sejarah dari Kembali ke kok, saya topik, dari topik. kecil di Katolik. Udah, Besarnya baru Tar. saya pindah ke Protestan kok. udah, Tar. Sekarang Domi. Tuhan kamu 10. Kenapa kok bisa ada Tuhan 10, Bro? Ah? Kok ada Tuhan 10? Kok bisa banyak banget? Iya, sebab kalau saya jawab Tuhan saya 1, kau ngel. Lebih baik 10. Oh, 10. Siapa aja itu 10, Bro? Ngambek ya menjawabnya ya. Semua orang yang ada di Komal ini Tuhan, Siapa? termasuk kamu, itu 10. 10. Oh, jadi Tuhanmu 10. Semua yang ada di Komad ini Tuhan katanya Bang Endi. Ya, Oh, Tuhan kita semua di sini. ya, termasuk kamu yang paham Alkitab itu. Tapi kau nggak pernah menyembah aku. Betul juga, karena kan Yesus manusia, kita manusia. Karena Yesus manusia, kita manusia, ya Tuhan lah. Benar juga ya. Jawab pertanyaan orang Islam kok pakai kamus katekismus. Sejak kapan kamu katekismus itu? Udah selesai itu, kamusnya udah. Nggak diperjualbelikan itu. Barangkali Bang Jerusalem, Bang Jerusalem, Saya Bang tanya Jeru. dong ini, kata katekismus itu diambil dari Alkitab ayat berapa contoh? Satu ayat Alkitab yang menyebut kata katekismus. Itu tidak ada diambil dari ayat Alkitab, semuanya Tidak ada. Oh, dasar Katolik KTP memang kau ya. Baca Galatia 6 ayat 6, nomor 6. Kata Yunani untuk orang yang menerima pengajaran atau dalam bahasa Yunaninya apa? Katekoumenos. Artinya orang-orang yang telah menerima pengajaran. Itu namanya katekismus. Diambil dari kata itu, katekis. Ah, kau ini artinya orang-orang yang telah menerima pengajaran. Jadi arti katekismus itu artinya pengajaran, bukan kamus. Kampret lu bikin malu Katolik aja di. Kalau ada Katolik di bawah mencret dengar kau.
Tidak ada kami malu. Katolik kok hebat, Katolik itu sakral kok. Tidak macam kau dari Katolik abal-abal, Katolik botol itulah. Udah Tat, jangan dilawan. Dia ilmunya tinggi Tat. Udahlah, kita ngalah aja Tat. Kau tidak layak Jangan di dalam dipaksakan. Katolik. Kismus kok kamus. Usah Jangan, usah kita- diskusi. Ya, atlet Jangan nanti olimpiade pusing. jangan paksakan diri berdiskusi dengan Juga atlet nih pon. HP. Orang Emosi gua bantu HP. Orang seperti kau itu tidak layak di dalam Katolik atau kekristenan. Ya udah Karena cukup kamu Domi. Apa setaranya dengan Domi. Yudas Iskariot? Domi. Kalau Cukup, nggak ada Domi. kau pikir kau punya Tuhan. Oke. Cukup Roma. Cukup ya. Coba Woi, dengan orang berisik, Islam woi. jelaskan sesuatu dengan data. Nggak usah ngarang-ngarang. Kalau nggak mampu jawab, bilang aja belum. Saya belum dapat. Nanti saya cari jawabannya. Besok saya kembali lagi. Tunggu aja ya kalian orang Islam. Gitu dong, gentle namanya. Bukan ngarang-ngarang kitab, ngarang-ngarang Cukup, Roma. kamus baru pula. Kau itu mualaf karena perut. Karena yang Walau karena perut kau lihat dulu rumah saya ada nggak? Saya punya rumah nggak? Saya punya mobil nggak? Saya Udah punya jangan harta dilawan Tat. Tat nggak imbang Tat. Jangan dilawan Tat. Serahin ke saya aja. buang aja nih Dominik ini. Orang Katolik ketawa kau, mau berak mereka. Tat jangan dilawan. Itu bukan kelas kita. Biarlah. Kita ikuti aja dia. Coba kau sebutkan 4 pilar Ekaristi kalau kau Katolik. Emang lu siapa 4 pilar Ekaristi. Emang lu siapa Coba kau mujizat? Kau Tuhan. Katolik KTP. Bikin malu saja. Ya Allah, ku banting juga nih HP, emosi gua. Jangan Tat. Itu HPmu. Ngomong doang. Udah Diam Domi, kau, Domi. kalau tidak ku banting HP ku ini. Dominik. Kau ku banting HP ku. Cukup Roma. jadi rusuh nih gara-gara kau Dominik Nih orang kata kimus. Bongong-bongong dongo. Kau yang bohong. Katekismus. Enggak. Biarkan saya ngobrol sama Domi dulu ya. Domi. Domi. Iya. Ah. Menurut kamu, siapa kamu? Kamu. Ya. Katekismus. Kamus katekismus. Siapa kamu? Ya, menurut Domi siapa Domi? Malu nih orang. Menurut Domi, siapa Domi? Iya. Gimana? Eh. Gimana sih pertanyaannya Pak? Artinya siapakah dirimu sebenarnya gitu loh? Diriku adalah manusia. Manusia. Kalau Yesus manusia atau bukan? Dia 100% manusia, 100% Allah ilah. Di mana belajar itu? Katekismus lagi. Sudah terjemah di katekismus semua. Katekismus lagi deh. Tadi katanya kamus. Kok belajar? Itu bukan kamu. Oh, kau ini kalau tidak ingat Ustadz Handi ku banting-banting HP ku ini. Janganlah HP kalau kata orang Betawi, kismus itu yang buat bikin kue tuh di atasnya tuh yang kayak kecil tuh kismus tuh kalau kata orang Betawi. Oh, itu kismus. Oh, sorry. Nah, saya ikut Dominik. Ini ada orang Kalian Malaysia, tuh Bang Andi. nggak Ada orang kalian Malaysia nggak yang ingin mengklarifikasi bahwa Allah hanya orang Allahnya itu adalah milik agama Islam Malaysia. Kalau Malaysia itu ditanyain, di sana boleh nggak mempergunakan kata Allah? Kan itu tadi ibu tadi minta perlindungan ke Malaysia, gitu kan? Mana Malaysia? Ada. Ada di bawah tadi nih. Katanya Halo, ini. assalamualaikum. Oh, ini Bang Waalaikumsalam. Nadiem ada. Iya. Nadiem Salam ada kenal sih. dari Malaysia. Ya, Ibu, saya jelaskan supaya tidak ada perbedaan opini. Ya, silakan Bang Yerusalem. Bang Yerusalem bisa mengklarifikasi Bang Yerusalem ya tentang konflik yang terjadi di Malaysia. Karena kan ketika ada info bahwa Malaysia itu menggunakan LAI Indonesia, jadi Malaysia tidak berhak Saya dengan izin sesuatu itu kan. Dan kata Allah itu memang harus digunakan di dalam kalangan internal 15 Kristen detik saja. untuk meluruskan supaya Tidak boleh di highlight ramai kan. Silakan Bang Jeru, Bang. Silakan Bang Jeru. Baru kali ini udah. Bang Jeru, silakan Bang Jeru. Cuman suaranya Bang Jeru ini apa jaringannya merah, Bang? Bang Jerusalem, kemiut Bang Jerusalem.
Ya, saya 15 detik ini izin pakai waktu semata-mata untuk meluruskan supaya tidak terjadi penggiringan opini terhadap publik bahwasanya yang Ibu katakan tadi mengenai Malaysia, Ibu tadi kurang update bahwasanya di negara bagian hanya di negara bagian Sarawak. Oke. Ya sudah Bang Jeru. Itu Mahkamah. Waduh. Jaringannya Bang Jeru, suaranya nggak kedengaran Bang Jeru. Bang Jeru, suaranya nggak kedengaran Bang Jeru. Bang Jeru Salim. Tolong diulang Bang Jeru. Tolong diulang Bang Jeru, suaranya nggak kedengaran. Katekismus mana tadi? Masih ada ya? Masih ada Bang. Iya. Nggak kedengaran. Mulai dari awal. Udah mulai dari awal. Ya, perlu Ibu tadi kurang update. Saya harus menyampaikan untuk meluruskan dan tidak terjadi penggiringan opini atas pernyataan Ibu tadi bahwasanya Ibu tadi kurang update di Sarawak, hanya di negara bagian Sarawak. Oke? Itu saja saya mau sampaikan. Oke, makasih. Di negara Sarawak apa itu Bang? Jadi keputusan pengadilan kerajaan Malaysia menetapkan bahwa itu diperbolehkan hanya di negara bagian Sarawak dengan mempertimbangkan di negara bagian Sarawak itu banyak dominan ya, saya tidak bilang mayoritas, dominan komunitas kekristenan itu di Sarawak, sehingga untuk mengotorisasi dan mensterilkan di negara bagian lain sangat dilarang Pak, kecuali di Sarawak. Oke, thank you. Betul Bang. Betul Bang. Itu di Tipingan ada orang Malaysia, di Kuala Lumpur Malaysia dan lain-lain barat itu dilarang penyebutan nama Allah untuk orang Kristen. Ya, benar Bang. Benar Ustaz Arif. Aku juga di Semenanjung ada perbedaannya. Aku kasih pencerahan dikit. Oh iya, Abang dari Malaysia? Ya, saya dari Malaysia Bang. Oh iya, silakan Bang Nadim Haq. Diklarifikasi. Aku di Semenanjung Malaysia, yang isunya itu cuma di Sarawak aja, di Sarawak dan Sabah Borneo lah. Dekat dengan perbatasan Indonesia kan, itu Kalimantan ya. Kalau Sabah Sarawak itu. Iya, Kaltim ya. Iya. Ya, Kaltim. Itu doang. Itu cuma kerana di sana itu mayoritasnya memang Kristian gitu. So kita itu toleransi dari segi situ. Tapi ada syarat-syaratnya gitu. Enggak sewenang-wenangnya kita itu mau gimana ya? Mentarbiahkan orang bukan Islam, orang Islam untuk gimana ya? Macam kita itu mau berdakwah kepada orang Islam, enggak bisa itu dilarang. Cuman ada batas-batasnya gitu. Di Semenanjung itu memang orang panggil mayoritas Muslim. Di sini aman aja kalau kamu itu mau berbangsa beragama apa, kita itu toleransi, enggak ada masalah gitu. So enggak ada isu macam saya sering mengikutilah roomnya Ustaz Arif, Bang Zuma, apa semua itu kan. So memang benar kita itu bersuara gara-gara kita itu nama kalimah itu dipermainkan sama golongan mereka kan. Itu kalau aku di Malaysia juga panas melihat situasi ini di Indonesia sebenarnya. Itu. So pokoknya aku mendukunglah dakwah-dakwah Ustaz Arif dan sahabat-sahabat semua ya untuk memperjuangkan itu. Kalimah Allah itu enggak sewenang-wenang dipakai di mana-mana gitu. Iya, terima kasih Bang Nadim Haq. Silakan masuk Bang Andi. Nah, saya mau nanya ke Malaysia. Sedikit Di saya tambahkan, Malaysia sedikit saya ada, tambahkan. izin dulu Itu Bang. juga. Bang, di Malaysia ada katekismus nggak? Kismis apa tuh? Nggak tahu saya. Udah lanjut Bang Yerusalem. Kalau kismis tahu ku Bang. Kismis itu dimakan lah. Oh, Kalau roti kismis ya. nggak tahu. Beda bahasa kita berarti Bang Nadim. Kalau kismis itu di Iya. Indonesia itu yang di atas bibir, di bawah hidung. Oh iya gitu ya. Itu kismis namanya. Saudaranya jenggot.
Iya. Ini sama juga terjadi di Yerusalem pada tahun pertengahan 2022, Zionist government mengeluarkan suatu kebijakan atau regulasi yang melarang dakwah dan membawa kalimat-kalimat atau dalam berbahasa Kristen ruang publik, dan itu hukumannya cukup lumayan, 1 tahun kurungan. Itu pernah juga terjadi di Yerusalem. Zionist government atau pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi Saya mau bilang 2022 sama abang pertengahan semua, bahwa dilarang berdakwah lah katakanlah atau menyiarkan agama Kristen di ruang publik, dan hukumannya cukup lumayan, yaitu 1 tahun kurungan. Makasih. saya dulu pernah di Malaysia ya, di Sarawak ya. Saya ada 5 tahun dulu ya. Saya melihat masyarakat yang di Malaysia adem semua beragama loh. Tidak ada mau berdirikan gereja susah, ada orang demo. Bagus sekali orang Malaysia ini. Tidak ada mempersalahkan agama tentang agama. Iya, kamu punya, saya punya. Betul sekali. Kali ini saya sepakat dengan Dominik. Di sana juga tidak ada demo-demo dan pembakaran masjid ya. Tidak ada. No, cuma di Indonesia. Di Indonesia saja. Nah, itu cuma di Indonesia yang ada bakar masjid ada. Iya. Enggak, gini saudaraku, Dominik, dengar baik-baik ya kan. Sebelum Anda membawa narasi itu bisa berpotensi memecah belah anak bangsa jika Anda tidak memahami seutuhnya. Anda pelajari dulu SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9.8. Oke? Pelajari itu dulu baru Anda bernarasi. Oke? Saya tambahkan lagi. Sebentar, saya tambahkan lagi. Sebuah undang-undang sebelum disahkan itu dalam bentuk RUU, dan pada saat penggodokan RUU itu melibatkan yang namanya apa? Anda tahu? Forum FK, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang isinya itu terdiri dari 6 tokoh, ada alim ulama, ada rahib, ada pendeta, ada pastor. Nah, pada saat digodok itu melibatkan 6 unsur agama, kemudian bergulir disahkan menjadi undang-undang. Jadi artinya Undang-Undang SKB 2 Menteri 2006 nomor 9.8 itu melibatkan tokoh-tokoh agama dari Forum Lintas Agama Kerukunan FKUB. Oke? Jadi Anda pelajari dulu undang-undangnya, baru Anda bernarasi supaya tidak berpotensi memecah belah anak bangsa. Oke? Makasih. Iya, maksud saya begini tadi ya Bang, di Malaysia saya 5 tahun, saya melihat umat masyarakat di sini bebas beragama di Malaysia itu, bebas, adem sekali lah, beda dengan di Indonesia, beda. Bapak ingin membangun rumah Bapak, Pak Dominik. Kira-kira proseduralnya apa, Pak? IMB. Oke. Kalau Demikian pun untuk membangun rumah ibadah merujuknya kepada undang-undang, yaitu regulasi pemerintah. Dalam hal ini kalau kita berbicara dengan rumah ibadah, rujukannya adalah SKB 2 Menteri tahun 2006 nomor 9.8, Pak. Makasih. Ya, itulah masalahnya di Indonesia. Kalau bangun rumah Tuhan tuh itu tanya semua surat-surat apa, sini tidak ada. Asalkan adem saja di Malaysia itu. Enggak begitu Benar juga nggak, Bang Dominik. Bang Nadim, betul Bang. nggak di Malaysia kalau mau bangun gereja, bangun masjid, bangun apa saja rumah ibadah itu bangun aja, nggak usah minta izin begitu sama kerajaan? Enggak begitulah, ada prosedurnya gitu. Gini, tujuan rumah ibadah itu, Bang, ikut majoritinya orang di kawasan itu apa gitu. Ketika mayoritasnya Islam, ya wajarlah masjid didirikan. Kalau majoritinya Hindu, itu wajarlah kalau kuil dibinakan itu. Pokoknya gitu, ikut keadaan setempat ya gitu. Majoritasnya bagaimana itu. Betul So itu. ikut prosedurnya undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Enggak bisa sembarangan dibuat gitu. Harus melalui prosedurnya. Iya, betul. Betul itu Abang. So selagi gini kita itu
Bang Fili, gini, ketika gini Bang, ketika itu kita itu sama di Indonesia juga sama kan, kita itu bebas beragama gitu kan. Tetapi mengikut acuan agama masing-masing lah gitu. Jangan pernah kita menggunakan identitas agama lain gitu. Maksudnya yang saya lihat ya, ini berdasarkan saya orang luar, saya melihat situasi yang berlaku di apa negara jiran sekarang itu kan Bible digunakan bahasa-bahasa Al-Quran gitu. Itu bukan di Malaysia aja yang memprotes itu, di seluruh dunia kalau melihat itu sakit hati. Gitu. So itu yang diperjuangkan sama teman-teman apologet Islam di Indonesia. Kami juga di sini mendukung gitu 100% ya. Sebab itu udah menyalahgunakan gitu. Kalau di Malaysia di Semenanjung nggak bisa itu, sebab kita itu dikawal rapat oleh sultan gitu ya. Sultan itu memegang hal ehwal Islam gitu ya. Nggak bisa Mantap, sembarangan di Semenanjung ya. Mantap. Jadi Iya. kasih aplaus dulu ya. Jadi dukungan API itu bukan hanya dari lokal saja ya, tapi dari berbagai Iya. negara, termasuk Iya. salah satunya Malaysia. Iya. Terima kasih ya Bang. Iya, aku memang share teman-teman di Malaysia aku yang ber-TikTok ya, suruh mendukung channel-channel Ustaz Arif, Abang Handi and semualah yang sahabat-sahabat yang perjuangkan ini. Besok. Iya. Ya dah. Jangan lupa sokong saya juga Dominic, mantan pemakan padi selama 5 tahun ya. Ya, bagi teman-teman yang seiman, yang di daerahnya sudah masuk ke waktunya sholat maghrib, silakan Anda dulu melaksanakan kewajiban Anda untuk beribadah 3 rakaat dulu ya, baru kita lanjut nanti. Iya, Bagi yang baik. sudah Oke, Bang, masuk saya waktu minta wilayah. turun dulu ya. Iya, terima kasih Bang Nadim Haq ya, Bang Nadim Haq. Iya, Saya fullback Anda. Terima kasih atas penjelasannya dan kemudian klarifikasinya kepada kita umat Islam yang ada di Indonesia. Salam Iya, tauhid, baik, Bang. salam satu Tuhan, abangku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah. Kitab doktrin. Bagus. Red. Udah ya teman-teman, saya juga turun, ini sudah mau persiapan untuk ini selanjutnya. Kegiatan selanjutnya. Makasih teman-teman, jangan kapok-kapok ngundang saya. Iya, Ustadz Wilibus. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Arif. Ya izin buat Handi dan juga teman-teman. Jangan lupa follow saya dan sokong pembangunan musola yang kami bina, musola bina mu'alaf yang kami bangun hari ini. Nomor WA saya ada di postingan saya di akun saya, akun ini ya. Demikian, makasih banyak. Tabarakallah fikum jazilan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Andi Selitonga, monitor Bang Andi. Ya, monitor Ustaz. Ya, dikondisikan kembali nih, saya mau sholat maghrib dulu ya, karena untuk daerah Jawa Timur sudah masuk waktunya sholat maghrib. Bagi teman-teman yang beragama Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan. Oke. Barangkali Ustadz Hatta sudah bisa, atau Bang Hendi sudah bisa monitor. Silakan, di sini masih ada teman Kristen, satu teman Kristen yaitu Bang Dominic NTT ya, Bang Dominic NTT. Ya, silakan Bang Otak Waras, Bang Otak Cerdas ya, Bang Andi. Dikondisikan. Di Bro Dominic tadi ya yang membawa istilah katekismus itu ya. Saya baru dengar tuh Bro Dominic. Iya, Abang Ganteng. Kenapa?
Ya, baru dengar juga saya itu. Jadi kalau saya buka tadi, Ya baru dengar ya, itu kan cuman ada di gereja Katolik Bang, katekismus. ya, ya, makanya saya baru dengar juga. Ya, kan nggak jauh beda antara apa ya kan tentang Tritunggal kan. Jadi kalau saya buka dari ceritanya, katekismus itu sebuah diktat atau apa, sebuah buku gitu ya, seperti diktat ya. Itu pun berlaku mulai 25 Januari 1985 kemarin gitu. Jadi jauh nggak bisa dibahas itu. Jangan berubah lagi itu, buat malu. Saya buka sini datanya, semacam diktatnya itu, buku panduan untuk di Katolik, gitu bro. Kita bahas ini kan tentang abad ke-7 ya, abad ke-berapa gitu. Silakan teman-teman Kristen sampai menunggu Ustadz kami ya, yang mau diskusi, kalau bisa yang bawa data lah gitu, jangan congok-congkoran, nanti membuat malu kalian sendiri loh. Yang berbasis data lah ya. Jangan ya, imannya kena iman atau doktrin, jangan, karena bisa kami buktikan banyak doktrin kalian itu bertabrakan dengan isi Bible itu sendiri gitu. Tes. Selamat sore nih yang baru naik nih, Bramos, selamat sore. No. Ya, Bramos, selamat sore. Bramos. Halo Bramos, selamat sore. Dominic, aduh turun ya. Halo. Ya, tadi dia minta naik, udah turun ya. Halo Bang, aku di sini. Ada apa? Ya enggak, tadi ada Bramos nama akunnya, minta naik, dinaikkan, enggak menjawab. Abang-abang semua sudah sholat apa belum ini? Terus ini untuk di Jabar udah atau di apa? Ya, teman-teman Kristen yang mau naik silakan naik ya, diskusi ya. Diskusi bawa data. Minimal ya, kalau bisa pendeta ya naik lah, biar enak diskusinya. Ya silakan ya teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silakan ya sambil menunggu Ustadz kami ya yang lagi sholat. Gak lama beliau tuh sholatnya. Silakan yang mau diskusi yang mau bertanya tentang Islam ya silakan ya. Ya, saya mau bertanya Bang, boleh? Ya kalau bisa saya jawab. Ya, aku bukan menyerang, mau bertanya aja. Bagaimana Menyerang juga apa-apa. Menyerang juga tidak apa-apa, siap ya. tidak Bang, karena saya dari Katolik bukan mau menyerang agama yang saya tidak paham. Saya mau tanya itu Abang, bagaimana pemahaman Abang di Al-Quran bait 9 ayat 123? Apa tuh? Apa? Saya ini mantan Kristen, tapi gak apa-apa. Kalau saya tahu saya jawab.
Bayi Kalau kamu tanya Bible, saya lebih paham sepertinya. ya, bayi Tapi nggak apa-apa. 9. Bayi 9. Bayi ayat- 9. Ah, Apa tuh bayi Ayat. 9? ya, mana Pak Ustadz? Ya, kalau gitu pending dulu. Coba pertanyaan lain. Saya baru dengar tuh. Enggak usah lah tanya kamu kalau gitu. Tunggu Pak Ustadz. Ya, pertanyaan lain silakan. Soalnya kita dua sama-sama Kristen. Saya ini mantan Kristen, bukan Kristen saya. Saya mualaf. Ya, kalau kamu Ayo kita mualaf- diskusi tentang Bible yuk. Tidak Sejauh mana paham. kamu? Oke, saya bertanya sama kamu boleh? boleh. Kristen ini kan mengaku pengikut Yesus, betul ya? Iya. Nah, selaku yang mengaku pengikut Yesus, apa-apa saja yang kalian ikuti dari ajaran Yesus? Dulu hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Berarti tidak makan babi. Apakah kamu Iya. nggak makan babi? Tidak. Masa? Yakin? Yakin. Kamu sunat? Sunat. Jangan bohong, kamu dosa loh. Loh, coba aku buka celana ya, tunjuk sama abang. Kamu jangan bohong. Oke, selanjutnya. Apakah kamu itu ke gereja buka alas kaki? Ya, itu tidak bang. Itu. Yesus ke rumah ibadah buka kasut, buka alas kaki. Sama seperti Islam. Yesus beribadah ya rukuk sujud. Sama seperti Islam. Kan begini bang, karena Yesus itu melihat dari segi pakaian, dia lihat hati bang. Kalau saya buka literasi di Bibelmu ya, nih ya, semoga kamu semoga kamu sadar ya. Di Bibelmu ya banyak ayat yang banyak persamaannya. Misalnya ya, kalau kita baca di Keluaran 35, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah ini yang diikuti Yesus. Ya, Keluaran, catat bro, catat biar kamu paham. Yesus mengikuti ajaran itu. Keluaran 35 nih hukum Taurat. Selanjutnya, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Berwudu ini sama ini. Keluaran 40:31. Jadi ketika dia mau masuk tempat tempat yang kudus itu, cuci tangan, cuci kaki semuanya. Ya. Membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini. Iya, catat. kami berwudu bang, kami berwudu, itu Kristen Ortodoks. Oh, kamu ke Ortodok, tapi Katolik kok Ortodok lagi? Kan sama saja Ortodoks dan Katolik bang. Beda. Ortodok, Kristen mula-mula itu ya Ortodok, Syria sama Katolik. Jadi paling tua itu Ortodok. Ortodok itu mirip malah ke Islam dia. Oke, Iya. selanjutnya ya saya baca. Selanjutnya saya bacakan ya. Makanya aku bilang ini Yesus mengikuti ajaran Musa, hukum Taurat. Keluaran 28. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya. Gamis loh, serban dan ikat pinggang. Ya, demikianlah. Makasih Bang Busri, makasih. Ya. Jadi tutup dada, baju efod, gamis. Wah, gamis ini Islam setahu. Kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Oh, serban juga mirip Islam nih. Keluaran 28 ayat 4. Baca, kamu catat dulu supaya kamu tahu ya. Selanjutnya, perempuan disuruh menudungi kepalanya. Islam yang menjalankannya. Cuman sebagian ada yang udah mulai, ada juga sebagian sih yang yang biarawati ya. Jadi nggak semua Kristen melaksanakannya. Ya. Terus di Daniel 6, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah
seperti yang biasa dilakukan. Bayangkanlah, inilah kami sholat 3 kali sehari, mereka kami 5 kali, kalian cuma 1 kali seminggu. 7 kali kami Jauh sehari. sekali. Hah? 7 kali dalam sehari. Kalau seminggu sekali kok 7 kali, ngarang. Itu kan Seminggu sekali jadi gereja hari itu Minggu apa? aja. Untuk Hari gereja. kalian nggak rutin, Iya. nggak usah bohong. Saya kan tahu, saya kan mantan Kristen. Iya, Oke, kami ya. kan bukan hanya di gereja saja, kami itu beribadah di rumah, di kebun. Gak ada, jangan bohong ya. Jangan bohong saya udah tahu. Oke, Waktu makan. oke, beda. Ya, sudah Kalau Muslim makan. rutin, kalau Islam tuh rutin, ada jadwal rutin ya, nggak bisa ditinggalkan. Semua. Oke, selanjutnya ya. Nehemia 8 nomor 6. Allah yang maha besar. Nah, Allah maha besar bro, nggak maha kecil. Kalau Yesus kan kecil ya, nampak sama dia kayak manusia. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Aduh, mirip sekali nih sama Islam. Aduh, tentu nggak kayak gini ya. Padahal ini kitab, katanya kitab Kristen, tapi kenapa Islam yang melaksanakannya? Kamu baca tuh Nehemia 8 nomor 6. Jelas sekali bro. Siapa yang selama bilang amin, amin, Islam ya. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu cuman Islam menjalankannya. Aduh, luar biasa Islam. Kan nggak ada. Begitu bro ya. Jadi kalau kita baca lagi tentang ayat lain ya, cukup banyak ya, mirip-mirip ya, atau banyak dijalankan Muslim. Tentang hukum 10 hukum Taurat juga Muslim juga menjalankannya. Saya dapat datanya itu. Katolik itu keren bang. Katolik kata-kata kok Katolik ribut sama Protestan, katanya Katolik bilang kalian tuh nyembah ada patung gitu. Gimana tuh? Itu salah pemahaman. Nah, itu kan mereka kan belum Mereka tahu. tuh kalian loh. Hah? Belum tahu itu salah pemahaman mereka karena mereka yang Makanya antara menyembah. Protestan Katolik Ya. ributnya ngeri juga, apalagi dengan Oneness ya, JO tuh dibilang Tuhannya 3 katanya, Tritunggal Tuhannya 3 katanya. Saya rekam tuh kemarin narasi Billy Link Oneness. itu. Ya namanya protes bang dari Katolik. Enggak, JO menuduh Tritunggal, Protestan kan Tritunggal juga sama Katolik, cuman Katolik sama Protestan ribut juga. Protestan bilang, Katolik bilang Protestan bidat, JO bidat. Kalau Maka saya tidak ini, salah bang, beda di Alkitab ya mungkin ya, beda sedikit lah. sakramen ya, kalau Katolik ada sakramen ya. Iya sakramen abang Kitabnya mungkin pun- beda di situ. Katolik kitabnya 73 kalau nggak salah. Kalau Protestan 66. Iya betul abang. Kamu cari perbedaan antara Katolik sama Protestan yang lebih jelasnya. Saya cuma memahami tentang sakramen aja. Iya. Kalau di Katolik dikatakan kan Sri Paulus itu mewakili Tuhan di bumi, makanya Protestan nggak terima penghapusan dosa bisa melalui Paus katanya. Iya. Ya makanya Katolik Protestan keluar, mereka nggak terima. Nah, ini Kepasnya Protestan nih, silakan diskusikan dulu nih. Ya silakan Kepas. Ini dia HKBP nih Kepas ini. Oke, Kepas, Leku. Selamat sore para pengangguran sukses. Nggak mau aku pengangguran sukses, aku pengusaha. Kau pengangguran sukses. Akunya ku bilang, Iya. tunggu dulu. Bilang Jangan akunya. langsung merasa. Bilang Akunya ku bilang akunya. selamat sore. Bilanglah. Selamat sore. Aku perkenalkan para diri, nama- pengangguran sukses. Selamat para sore itu maksud aku kami. para Enggak kok, kalau Oh, para iya. tuh banyak. Kalau para tuh banyak. Selamat iya sore. kan nggak saya bilang itulah Gini bilangnya, lah Le. kan nggak ada saya sebut nama lah Gini bilangnya. Lai. Selamat sore, salam Suka kali kenal. lah merasa
Gini ngomongnya kok gitu. Selamat sore, kenalkan saya pengangguran sukses gitu dong. Bukan. Tahu nggak lah, kalau ku bilang assalamualaikum beda jawaban Ustaz Arif, makanya ku bilang Nggak selamat boleh. sore para pengangguran sukses. Iya, nggak boleh nggak assalamualaikum karena di kitab pun dibilang jangan memberi salam kepada kawan seiman. Di luar seiman dibilang juga di kitabmu. Dilarang memberi salam. Dibilang juga itu, bro. Jadi sesama seiman kalian aja ngomong gitu. Emang ada ayatnya bang dilarang bersalam? Ada. Dilarang memberi salam. Itu ayatnya 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Saya Yang bacakan ya. berbunyi seperti apa bang? Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan diusir loh. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Bayangkan, nggak boleh. Makanya kalian salam kepada sesama kalian aja. Gak boleh kita ngusir orang. Kalau dia baik, muslim baik, mana mungkin kita Baca usir. ayatnya kejam. Makanya aku bilang ajarannya gimana ini? Sebab Ayah angkatku aja muslim, sholat di rumah masa saya usir. ikut. Kalau sholat biarkan dia ya, sholat. ikutilah jejak ayah angkatmu. Aku aja udah muslim. Biarkan aja dia sholat, jangan diganggu. Begini Zikir apa? jangan diganggu. Ini di Flores ya di Manggarai. Kebetulan tetangga rumah dengan saya. Dalam satu rumah mereka 3 agama bang. Satu imam Katolik, dia pastor, namanya Pastor Akbar. Satu Protestan, dia pendeta. Satu guru ngaji di bagian Muslim. Itu abang beradik maksudnya? Ada yang berabe dalam satu keluarga. Masa? Mereka bisa gitu? adem kok. Ya, aku juga adikku masih ada yang Kristen, adem. Memang kadang debat juga. Kau mereka debat sama aku, gak sanggup. Iya, mbak bingung baku. Masih ada adikku yang Kristen, tapi lain rumah. Padahal satu makan, satu tempat tinggal. Kalau Gimana? suruh mana kamu lah, ya nggak bisa lah makan B2 orang itu, nggak enakan gimana sih? Makanya nggak suruh rumah. Mana lah? Pernah dia tinggal sama aku, ya. Tiap hari aku debat dia, cengeng dia, KO dia. Buat. Mana bisa menang lawan debater? Masa Dia gini? menghargai lain. Enggak, dia ngotot mau bawakan Yesus lari kanan domba, cari ayat sampai kiamat bulan. Kok ada? Mantap hebat kau. Enggak ada. Jadi kan Kristen selalu membedakan Yesus lari kanan domba. Mana ayatnya? Ngadi-ngadi. Bentar Emang nggak ada lagi ayatnya? Natalan. Natalan tuh tanggal 25 Desember ya? Iya benar. Biarlah. Di mana tertulis di Bible? Ini aku Anda? udah pesan kue nih. Siapa yang mau kue nih? Natalan itu kalau di literasiku buka itu Dewa Matahari, hari lahir Dewa Matahari, bro. Yesus nggak ada 25 Desember. Kalian salah itu, bro. Iya, Pak intinya aku udah pesan kue nih. Sele nenas. Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Boleh, yang muslim pun datang boleh makan kueku, boleh Tanggal berapa gratis. sebenarnya hari kelahiran Yesus? Gak jelas, bro. Pintu terbuka 24 jam. Tanggal Agama berapa Islam, hari Buddha, kelahiran Yesus? Hindu, makan kue, selenenas silakan. ...25 Desember itu... ...peringatan hari kelahiran Dewa Zeus. Salah kalian nih. Yesus mana ada disebutkan 25 Desember. Aduh, salah sembah ya. Mana ada Dewa Zeus. Orang datanya ya. Orang di buka slot datanya. aja ku bentak Dewa Zeus, kok ku bentak dikasih pecahannya. Nih, ku buka. Kau ngerti bahasa Inggris? Nih, kita beda data, bro. Nih, Jangan dibilang itu penistaan agama. Ya, Jangan nggak apa-apa. dibilang. Ini data Kristen sendiri kok. Ini dari Nggak ada ensiklopedia. itu. Ini dari ensiklopedia Katolik. Jangan Nggak ada. ini loh dilaporkan ini. nanti lah terlalu jauh. Silakan begitu. aja laporkan Nggak data ini boleh. resmi kok ini.
Nih. Dilaporkan si Dosma nanti lah. Jangan bilang. Ini dari data kalian ini, bukan dataku nih. Sayangi anak dan istri. Nih, mitra. Nih. Jangan dibilang. Nih. Jangan dibilang Mirip dengan Kristen. kami itu Dah. memperingati hari kelahiran Dewa Matahari, nggak boleh. Ini datanya, ini disebutkan. Ini data dari internet Kristen. Gampang kali lah, kayak Terserah, gitu. aku beri data, bukan aku asumsi liar. Bang, jangan Aku bukan asumsi liar ini. Si Dosma selalu memantau lo, nanti dibuka Beres itu laporan dia, LP sama silakan. Lae. Bang, kasihan lo kalau 5 tahun dalam penjara, kasihan. Iya, aku buat data ini nih, 25 Desember nih ya. Iya. Jus, aku nggak bilang Yesus ya, ini dia Jus ya. Nggak usah yang abang tidak paham, jangan. Iya, ini 25 Desember. Berat itu lah itu. Bisday, the Natalis Institute. Jangan kayak tuan logika dilaporkan baru minta maaf. Winter Nanti Sun. Nih, Winter Sun, Dewa Matahari. Aku bilang Dewa Matahari ya. Itu, Aku cuma bilang kelahiran Dewa Matahari 25 Desember. Ini. Tuh. Itu hari besar di kalender lo, di negara lo, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu loh. Aku cuma bilang itu kelahiran Dewa Matahari Mitra 25 Desember. Aku nggak bilang Yesus. Data kamu, apakah itu diketulis punya ke apa, Bang? Di kekristenan apa kitab itu? Jangan mengarang-arang, Bang. Lihat aja Profiku udah pakai apa bunga apa itu pohon gaba-gaba itu udah terang. Bentar lagi lahir terang dunia. Iya. Percaya nggak lahir Yesus terang dunia? Ya percaya. Iya dia terang dunia itu. Anda ku bilang, siapa yang mau datang ke rumah saya makan selai nanas, ini dah saya pesan nih, mau agama apapun boleh menikmati selai nanas. Kayaknya tidur Ustaz Tata kayaknya ini. Sholat dia, Bang. Jadi jelas tadi ya. Kosong. Hari kelahiran Dewa Mitra 25 Desember ya. Itu data dari internal kekristen sendiri yang saya baca. Pak Ustadz Tata lagi sholat, mungkin sebentar lagi. Sabar, tunggu. Kau jangan terbang-terbang lagi pas. Kau takut-takut diskusi. Gimana? Tadi awak terbang coba. Yang ngomong hanya Bang Hendy mulu. Makanya udah deh Bang Hendy. Kalau udah ngomong harus dia didengarin mulu gitu. Makanya kita keluar aja gitu. Supaya lebih leluasa berbicara gitu. Kau bilang lah stop bang, gantian bang gitu. Oke, saya mau tanya kamu, Abang ya. Nah, kamu dari mualaf. Nah, saya mau tanya, itu perintah Emang Kepas, kenapa kita beda pemandangan tentang kekristenan bilang? Emang Kepas, dia Kristen juga itu. Iya, sahabat dengar. Itu perintah sunat itu dari Allah atau dari Muhammad, Bang? Ya, Bang. Kami mengikuti ajaran Nabi Abraham. Abraham perjanjian sunat dengan Tuhan, Kejadian 17 ayat 7-14. Oke, sampai situ stop. Nabi Ibrahim itu sunatnya umur berapa tahun? Umur 80 tahun lebih. Oke, kamu beriman kepada Torah? Torah? Nah, Kami kepada Al-Quran dong. Torah kamu tidak imani? Kami pada Al-Quran. Tetapi 10 hukum Taurat ada saya baca di Al-Quran, dipenuhi juga di Al-Quran. Saya tanya abang, Torah kamu tidak imani? Kami mengimani Al-Quran. Kami kan pengikut Nabi Muhammad. Bukankah kitabmu itu kalau tidak beriman kepada kepada Torah tidak layak, itu tidak sempurna? Yang jelas 10 hukum Taurat itu ada juga di Al-Quran, bos. Paham? Iya, kau paham kah? Mau saya bacakan? Saya tahu. Saya tanya kamu. Mau saya bacakan dulu supaya kamu jangan ngeyel lagi. Aduh, belum habis. Mau saya bacakan dulu. Saya tanya kamu. Justru kami juga lebih taat ya.
Iya, Misalnya, saya tanya. Abang, sabar. Kamu bertanya, saya jawab. 10 hukum Taurat ya di kitab Musa, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di Al-Quran tuh di Al-Baqarah ayat 163. Jangan menyembah Tuhan selain Allah. Nah, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah padanya. Itu Al-Qasas ayat 88. Dilarang membuat berhala sebagaimana firman Allah. Nah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu di Al-A'raf 180. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Ingat dan sucikan hari Sabat. Di Al-Quran di Al-Jumu'ah ayat 9. Mengingat hari Sabtu dan sucikanlah, tetapi Muslim memiliki hari sebesarnya sendiri, yaitu Jumat. Ya. Hormati ayah dan ibumu. Itu di An-Nisa 36. Menghormati kedua orang tua, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah. Jangan membunuh. Al-Furqan 68. Dilarang membunuh sesama manusia, ya. Jangan berzina. Surat Al-Isra 32. Dilarang berzina. Jangan mencuri. Al-Baqarah 188. Dilarang mencuri. Berarti dari kitab Jangan Musa mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Al-Hazab 70. Iya, saya Jangan percaya. bersih bohong. Iya, saya percaya. Jangan iri hati, mengingini milik sesamamu, rumah istrimu atau apapun yang dimiliki sesamamu. Di An-Nisa ayat 54. Jangan merasa iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Saya tidak tanya itu. Jelas ya. Stop. Ya, kamu bicara Taurat, saya sampaikan. Iya. Jadi justru Saya kalian para oten-oten pengikut Paulus, ya, karena Paulus menghapus hukum Taurat. Ntar saya cari mancis sebentar ya, ntar ya. Saya tidak tanya kamu panjang, pendek saja, simpel saya tanya. Kamu beriman itu 10 hukum Taurat kan dari Torah, betul? Dari Musa, betul? Nah, kan justru kenapa orang-orang Kristen ini tidak mengikuti hukum Taurat? Kenapa mengikuti ajaran Paulus? Iya, to the point saja. To the point saja, jangan panjang-panjang lebar. Oh, enggak punya lebar, kamu kan bicara hukum Taurat, saya jabarkan secara lengkap dan lugas. Sabar, tenang bos, tenang. Ya, Oke. Kau yang nggak tenang, kau kejak-kejak aku bacakan. Saya bertanya balik, kenapa kalian Kristen malah tidak mengimani hukum Taurat, sementara Islam juga, Islam mengimani hukum Taurat? Jawab. Iya. Jawab. Oke, saya jawab sekarang. Jawab sekarang, jangan potong. Silakan, jawab. Kamu mengimani 10 hukum Musa kan dari Taurat, betul? Ih, kau disuruh jawab, gantian jawab. Iya, sekarang ya di dalam Torah, di dalam Torah Ibrahim. Kamu jawab. Kenapa kalian oten-oten tidak menjalani hukum Taurat? Jawab, jangan kemana-mana. Gantian. Saya jawabin. Tadi aku udah jawab. Gantian, jawab. Di dalam Torah. Jawab. Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Jawab. Saya menjawab ini. Padahal kitab itu, Perjanjian Lama itu menempel di Perjanjian Baru milik kalian. Sengaja kau ini gimana? Jawab, nggak usah kemana-mana, jawab. Gantian, cepat jawab. Kenapa orang Kristen tidak menjalankan hukum Taurat, malah mengikuti ajaran Paulus dengan membatalkannya? Katanya tadi tidak beriman kepada Torah, tapi ambil juga hukum Taurat. Jawab saja gantian. Aduh, ayo jawab. Nggak mampu kau jawab kan? Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Sementara di Bibelmu itu hukum Taurat menempel di Perjanjian Baru. Jawab. Nggak mampu kau jawab kan? Tapi kalau ngeyel tidak mau dengar orang. Mampu kamu jawab. Kenapa hukum Perjanjian Lama itu menempel lengket di Perjanjian Baru, tidak kalian jalankan? Dengar. Kamu dengar saya satu-satu dong. Saya baru tanya di sunat tadi. Saya udah jawab. Gantian. Pertanyaan kamu tentang hukum Taurat udah saya jawab. Sekarang malah saya tanya balik. Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Oke, fine. Sekarang hukum Taurat itu dari mana? Yang terjemahkan. Kau jawab. Jangan kemana-mana lagi. Jawab. Kau jangan ngeles kemana-mana. Kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Jangan kemana-mana lagi kau.
Jangan Bertanya, kemana-mana lagi. bertanya. Kita bicara tentang sunat tadi. Bukan tentang hukum Taurat. Kalian kenapa oten-oten tidak menjalankan hukum Taurat? Jawab. Jawab kata saya. Gak mampu Belum jawab kan? habis. Inilah Macet. kamu orang itu. Macet. Ngeyel, Macet. ngeyel. Macet. Ngeyel kamu Islam. Macet. Ya, Bukan nggak mampu ya. macet. Bukan Nggak macet. mampu kau jawab kan? Kamu Kenapa bersunat. kitab bilang perjanjian iya. lama itu menempel di perjanjian baru? Di situ sangat lengkap dan jelas tentang hukum Taurat, tetapi tidak kalian laksanakan. Untuk apa itu menempel kitab Yahudi di tangan kalian di kitab perjanjian baru? Ngeyel kali kau bang. Ya, kau yang ngeyel. Gantian bertanya, kenapa tidak kalian jalankan hukum Taurat? Ada 613 mispot di situ. Orang tanya sunat kau hukum Taurat. Gimana nggak nyambung? Tadi pertanyaan Anda sudah saya jawab. Sekarang Kau saya sudah bertanya jawab balik tadi, Anda. sunat tuh. Sudah jawab. Kau jawab dulu, jangan ngeyel kau. Tanya kamu Nggak sudah mampu kau jawab kan? sunat. Kenapa? Pasti macet kalian jawabnya. Kenapa Kamu kalian tidak sunat itu menjalankan hukum berdasarkan Taurat? dari mana? Anda jawab pertanyaan saya. Kenapa hukum Taurat perjanjian lama itu ada 613 mispot tidak kalian jalankan? Tidak Untuk jelas. apa kitab PL itu menempel di bibelmu? Ah, siapa kabur dia? Gak boleh jawab dia. Tidak Itu jelas kau, macet Abang. kalian kan? Macet kalian, macet. Jawab saya. Iya, Perintah saya sudah sunat. jawab tadi pertanyaan Anda. Hukum Taurat ada di Al-Quran. 10 Iya. hukum Taurat ada di Al-Quran. Nah, Siapa pertanyaan yang balik, kenapa kalian tidak menjalankan 613 mispot? Oke, Yang oke. ada di oke. perjanjian lama. Kau menang. Kau menang. Saya tanya. Jawab. Saya Gak ada, tanya. nggak. Jawab dulu. Ada nggak? Siapa lebih tua Al-Quran dengan Torah? Jawab. Ya lebih keluar Torah. Kenapa? Nah, berarti Anda beriman kepada Torah toh? Betul? Tidak. Kami hanya mengimani kitab-kitab sebelumnya. Oke, dari mana berdasarkan di dalam Al-Quran 10 hukum Taurat kalau bukan dari Torah? Ayo jawab. Apa? Dari mana 10 hukum Taurat Anda tahu di dalam Quran kalau bukan dari Torah? Jawab. Ya Kalau kami bukan kan, beriman kan pada tadi sudah Torah. saya jabarkan 10 hukum Taurat itu. Sudah kami jalankan. Ada di Iya. Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan. Ah, tadi kau pertanyaan saya nggak kau jawab kan? Kenapa kalian tidak mengimani, Iya. tidak menjalankan 613 mispot yang nempel di kitab PB Anda? Berarti Kenapa? kamu beriman kepada Torah toh? Sebab sampai kamu bisa tahu itu 10 hukum Taurat. Iya, itu buktinya ada. Buktinya di betul. 10 hukum Taurat ada. Iya. Kami menginamani. Dengar dulu, 10 hukum Taurat itu apakah dari ayat Al-Quran atau dari Torah? Jawab. Iya, hukum Taurat yang 10 itu kami imani. Buktinya tadi Dari saya mana? bacakan ada semuanya. Dari Ada mana? semuanya Dari- 10 hukum itu. Dari mana datangnya? Ada nih pertanyaannya, nggak ngerti saya pertanyaan Anda. Udah bilang sebutkan. Iya, pokoknya 10 hukum Taurat yang benar itu kami jalankan. Itu ada di Iya, Al-Quran. 10 hukum Taurat Itulah itu 10 hukum dari intinya. mana? Boy, dengar dan Wah, nggak ngerti kau diskusi kau. Tahap apa pertanyaan kau? 10 hukum Taurat itu dari mana datangnya? Iya, 10 hukum Taurat itu kami jalankan udah. Apalagi pertanyaanmu lagi? Iya, kamu jalankan, saya tidak marah, tidak garang. Ya sudah Datangnya jalankan apa dari- lagi? Udah dari ada mana? di Al-Quran. Al-Quran dengan Torah siapa lebih tua? Sekarang, pertanyaan kau gabruk dengan kau. Ya udah tahu Taurat lah, kenapa? Bukan kabur, saya tidak panjang-panjang lebar. Aduh. Ya, dari mana? Udah, Siapa udah. lebih Kau tua? ngawur, pertanyaan kau ngawur. Nggak ada esensi pertanyaan kau, ya? Pertanyaan ngabur. Nggak ada pertanyaan esensi pertanyaan kau. Pertanyaan Pura-pura saya tidak aja nggak kau jawab dari tadi. Pura-pura tidak Kenapa tahu, kalian atau- tidak imani hukum Taurat yang dijalankan Yesus? Tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku. Tidak satu titik pun ya. Ini abang bilang Ditiadakan. ini. Walau langit akan runtuh. Kenapa kalian mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi tidak satu pun hukum ajaran Yesus yang mengimani hukum Taurat kalian laksanakan. Jadi Abang jadi mencari jelas ya, poin di kalian ini bukan pengikut Yesus, tapi kalian ini pengikut Paulus. Kadrun botol Kenapa? begini, Karena cari poin. Paulus sudah membatalkan hukum Taurat. Itu, jadi ngadi-ngadi mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi 10 hukum tua tidak, Taurat itu tidak kau ajaran berdasarkan Yesus dari tidak mana? kalian jalankan. 10 Inilah hukum kalian nih. Taurat itu berdasarkan kau ambil dari mana, Mas Bro? Kenapa kau tidak ikuti ajaran Yesus? Oh, sampai Iya, mana kau? saya- Kenapa? Oke, iya. Kenapa? sekarang- Kenapa?
kenapa kau tidak, kenapa 10 kalian hukum tidak Taurat itu mengikuti kau ajaran ambil dari Yesus? mana? Kau ambil dari mana 10 hukum Taurat? Dari Ulang Taurat. balik pertanyaan kau itu udah dijawab. Sekarang saya tanya balik. Kenapa kalian tidak mengikuti ajaran Yesus? Yesus mengatakan di Yohanes 5:3. Ya Pak Ustadz? Lompat sana Pak kau Ustadz nih udah memang, aktif Pak Ustadz? kau nih memang umat lompat. Kau di Matius 5:17-20 kata Yesus, tidak satu iota pun Hanya hukum belum sampai Taurat di berlalu situ. daripadaku padaku. Mas bro, Tidak Mas bro, satu titik saya pun, belum tidak sampai di situ. kau ngawur kau. Tidak satu titik pun hukum Taurat ya ditiadakan walau langit akan runtuh. Kenapa kalian tidak jalankan? Inilah kamu umat Islam ini Ngaku-ngaku, oh cakap kau, saya mantan Kristen, mantan penyembah manusia, oh cakap kau. Makanya saya ikuti ajaran Yesus. Ya. Ya, kenapa tidak kau ikuti ajaran Yesus? Kalau Ayo. itu masuk mualaf karena Ayo, protek Bapak. kenapa kau tidak ikut ajaran Yesus? Kau jawab. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus sesuai dengan hukum Taurat tidak kalian jalankan. Jawab. Ayo. Baru Jadi tanya sebenarnya sudah. kalian ini pengikut Paulus itu Yesus. Sebenarnya kalian ini pengikut Yesus itu Paulus. Ngaku-ngaku pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus tidak kalian ikuti. Kami pengikut Torah. Pengikut Torah, bukan pengikut Yesus. Beriman dari Torah. Bukan Berarti pengikut sudah Yesus. hukum Taurat. Iya. Berarti Iya, ya, sekarang hukum kau- Taurat sekarang itu, kau- nah, kau hukum beriman Taurat dari itu salah satunya babi haram. Kamu perintah sunat itu dari mana? Ajaran Nabi Adam, Nabi Abraham. Iya. Kau udah bolak-balik, kau tanya bolak-balik pertanyaan itu aja. Kau nggak Abraham ngerti itu diskusi dari kau mana? nih. Dengar dulu. Abraham itu dari Torah kah dari mana? Kejadian itu hukum Taurat. Jawab Paham kau? saya. Nggak ngerti diskusi anak ini. Abraham itu dari Torah kah dari mana? Dari Torah bos, paham? Oke, dari Torah. Benar, itu kau ngaku dari Torah. Ya udah Torah, kenapa? Makanya kami mengikuti agama Abraham. Iya, Paham? bagus kau ngaku. Iya. Nggak ngerti diskusi anak. Nggak ada ilmu kau, nggak ada ilmu kau. Dengar dulu. Belum habis. Kau kutanya balik ya. Kenapa kau mengaku? Ya silakan Banda Bu, silakan Banda Bu. Ini comor kau. Silakan Banda. Ini mainan aja ini. Iya. Ya dari silakan, Banda Bu. mana Abraham itu Taurat? Dari mana? Ya oke. Dari mana? Torah, betul. Dari Saya mana? oke. Sejak kapan Abraham menerima Taurat? Sejak Ini kapan? macam diskusi Iya, macam sejak anak. kapan? Siapa yang menerima Taurat? Siapa? Jawab aja bro, sejak Indonesia merdeka gitu loh. Ah, itu dia. Abraham punya Taurat sejak kapan? Musa, bukan Abraham. Saya tidak nanya Musa. Kamu tadi mengatakan Abraham pemilik Taurat. Sejak kapan? Hah? Ya, lu jawab sejak Indonesia merdeka gitu loh. Ah, itu Kamu- dia. Kamu ini kan kata-kata langsung batuk. Tidak tahu dari awal. Ah. Lalu Taurat itu untuk siapa? Taurat itu untuk Musa dan Ibrahim kan? Nah, lalu kenapa ada nempel di Bibelmu? Saya tanya kamu. Saya tanya Kenanya. Orang sakit Kenapa ini. nempel di Bibelmu? dengar, dengar, Apalagi mau didengar kamu? dengar saya dulu ya. Kamu yang Apalagi sejak kapan Abraham mengenal Taurat? Sejak kapan? Pemakam babi. Ibrahim itu datang dari Torah kan? Saya nggak nanya Ibrahim. Sejak kapan Abraham mengenal Taurat? Berdiskusi. Mau apa kau? Menangis kau? Nangis sudah kau. Saya tanya samamu, sejak kapan Abraham punya Taurat? Oke, jadi kamu yang menyambung. Iya, sejak kapan? Jangan nangis. Sejak kapan? Orang gembel begini. Sejak kapan Abraham punya Taurat? Kucluk. Kabur dia. Sejak kapan? Cek, gimana suaranya ini? Lanjut. Setel dulu.
Asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya mau sholat dulu di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Isya. Lanjut. Ya, selamat sore, malam, Jong. Jong, dari mana Jong? Tadi minta naik. Jong, nggak jawab, saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif Kata, Bang Handi, Bang Otak, Bang. Waalaikumsalam Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ini Jong nih, Jong, selamat sore Jong. Dari mana Jong? Jong, kalau nggak nyahut saya turunkan ya. Tadi minta naik. Tuh. Ya, selamat sore Oka, OI. Hidrolik, selamat sore. Oli. Oli. Ya, Oli. Minta naik. Oli, minta naik tapi nggak jawab. Oli, selamat sore. Diturunkan ya. Jangan dulu itu dia ngobrol di typing. Oh, iya, mana? Itu makasih host. Ya, tapi kita kan mau tahu dia nih apa nih? Ya, Oli. Silakan. Oli. Oli Hidrolik, selamat sore. Oli. Takut ketahuan apa Dominik? Dominik. Gak ada orang Islam tuh takut-takut. Justru Kristen bawa belur di mana-mana diskusi pun. Betul. Bunda aja Bunda, ini ngeyel orangnya nih. Silakan Bunda, saya maghrib ini. Kenapa Bang kau bilang kita takut? Ustadz takut tuh. Kenapa? Dominik, kenapa kau bilang
Kami di atas takut. Itu Bang Otak itu takut. Takut kenapa? Takut. Tadi udah jawab semua. Kamu yang ngel. Apa? Pertanyaannya apa sih? Iya, sebelum saya menjawab, yang lain mute, biarkan saya dengan Bunda Rama ya. Wih, Boleh? keren. Jangan campur tangan. Boleh. Apa boleh? Apa? Masalahmu apa, Bang? Saya mau bertanya kepada Bunda. Dua arah kita ya, Bang ya? Ya, dua arah. Boleh, siap. Boleh. Saya bertanya tentang sunat, Bang. Ya. Sunat itu apa menurut perintah dari Allah atau dari Muhammad? Jawab. Ya dari Allah. Allah di dalam Al-Quran. Iya, Apa di kata mana? Allah dalam Al-Quran? Apa Iya. kata Allah? Anit tabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah milah Ibrahim. Inilah jalan yang lurus. Dia bukan termasuk orang-orang Muslim. Jadi apa itu? Kita ikuti milah agama Ibrahim. Apa itu? Perintah. Perintah sunat itu perintah kekal kepada anak-anaknya kan, kepada Ismail, Ishak. Ismail ini kan menurun kepada Rasulullah, bangsa Arab sana. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan itu yang dilakukan, kami lakukan karena kami ini ya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kok nggak sunat? Oke, fine. Sekarang saya mau bertanya, Ibrahim di dalam bertanya Al-Quran sunat umur 80 tahun ya, betul? Ya kenapa? Iya. Anda beriman kepada Torah? Kami mengimani Torah ada, Zabur ada, Injil ada. Tapi sebentar kau. Tapi syariat yang kami Syariat yang kami lakukan sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan diperintahkan kepada Rasulullah. Kami ini Islam bukan Yahudi. Kami hanya mengimani bahwa Taurat itu ada di diturunkan kepada para nabi di zamannya masing-masing. Zaman sekarang ini zaman Rasulullah. Ya, kami ini umat Rasulullah, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Itu kami ini mengikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Oke? Iya. Nah, tapi kenapa beda dong? Tapi kenapa beda dong di Torah Ibrahim sunatnya dengan di Quran? Kau bercermin nggak ke dirimu? Di mana itu Musa mengajarkan gereja kau? Ada Musa mengajarkan kau bergereja? Kenapa kau bergereja? Kok beda kalian? Sebentar. Sebentar. Perjanjian lama. Sebentar, abang. Perjanjian lama kan nempel di biblosmu. Perjanjian lama kan kau pakai. Aduh. Kenapa? Moderator mute dulu. Perjanjian lama kan nempel di biblosmu. Nah, kenapa kau tidak taat kepada hukum-hukum Taurat? Kami nggak pakai Torah, kami pakai Al-Quran. Sekarang kau yang pakai Torah, itu kenapa nggak taat dengan hukum-hukum Torah? Kenapa kalian makan babi? Di perjanjian lama babi haram. Kenapa? Kau pun tidak sunat, padahal itu perjanjian kekal. Kenapa? Harusnya biblos perjanjian lama nggak usah kau tempel itu di bibelmu itu, nggak usah kau pakai. Karena kau nggak taat, kau nggak jalani apa yang ada dalam. Kalau kami nggak ada urusan itu sama perjanjian lama. Kami ada Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah. Ditanya Bunda, Musa umur berapa sunatnya gitu loh, coba. Nggak ada itu cerita Musa sunat dalam Bibel. Dengar dulu. Tanya. Nanti Bunda yang nanya ke dia. Sekarang umur berapa Musa sunat, Dominik? Oh, Dominik. Saya tidak tanya Musa, saya tanya Abraham. Ya kenapa? Di dalam Al-Quran, di Islam itu bisa sunat begitu bayi lahir 1 minggu, dari seminggu udah disunat. 13 tahun boleh. Kenapa? Panduannya dewasa pun boleh. Abraham kan udah tua baru bersunat.
Karena kenapa? Perintah itu baru datang ketika usia Abraham itu sudah berumur berapa itu di Bible? Atau gini, biar adil Bunda, biar adil gini. Musa dengan Tauratnya, sehingga tentang Abraham di Taurat, Nabi Muhammad pakai Al-Qur'annya. Nah sekarang menurut Yesus Ibrahim itu umur berapa? Coba menurut Saya Yesus. tidak tanya Musa. Ini kan kita benar Ya, Ibrahim. enggak, Ibrahim, Bukan Abraham. Musa yang saya tanya. Ya, enggak, sekarang gini, kita Bukan pakai kitab Musa, masing-masing. Ibrahim. Kita pakai kitab Ibrahim. masing-masing. Gini loh. Kau sunat nggak? Ustadz, dia sunat nggak? Kau sunat nggak? Kau sunat nggak? Kau sunat? Nggak usah. Gini, kita pakai kitab masing-masing ya. Musa dengan Tauratnya, Yesus dengan Bible, dengan Perjanjian Baru, Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Nah sekarang perintah sunat dalam Perjanjian Baru mana? Silakan. Di Torah. Loh, nggak boleh itu Taurat, itu Musa untuk Israel itu. Dengar dulu, tadi kan tentang sunat ini Ibrahim kan sunat di Al-Quran. Udah, kamu kan minta Al-Quran kan. Kita pakai kitab masing-masing. Yahudi itu kitabnya Taurat. Kalau Kristen kitabnya Perjanjian Baru. Nabi Muhammad Al-Quran. Oh saya pakai Al-Quran, kamu pakai Perjanjian Baru ya? Oke, gimana? Hah? Gimana? Kekenyangan dia. Abraham, ya dengar dulu, jangan di mute. Ya enggak, kamu tahu dari Abraham di mana? Di kitab apa kamu? Kitabnya kamu Kristen apa kitabnya Yahudi? Iya. Nah, mau pakai kitabnya siapa kamu? Torah, dengar di Torah. Kamu mau menjelaskan ini mau pakai kitabnya siapa? Kalau kitabnya Kristen kan Yesus Perjanjian Baru. Nah sekarang kamu mau cerita sunat itu pakai kitabnya siapa? Kitabmu sendiri atau kitabnya Yahudi? Dijawab dulu. Pakai kitab Yahudi karena kita beragama lunasnya dari Musa. Lo udah nyambung. Pakai Yahudi. Nggak nyambung loh. Kau bukan Yahudi kok. Yahudi karena kita lunasan dari Musa. Yang saya tanyakan terus percuma dong Yesus mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau Nabi Muhammad telah disampaikan menjadi Al-Quran. Nah Yesus ketika disampaikan menjadi apa coba? Menjadi kitab apa? Di mute terus, aku di mute terus Ya, aja. kamu udah mau jawab. Nah ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan menjadi apa firman itu? Coba menjadi kitab apa? Perjanjian lama apa perjanjian baru? Belum, saya tidak tanya ke situ. Loh, sok tanya ya sunat, enggak, kau kamu jangan itu bahas sunat kok. sunat itu seharusnya kan sama-sama Kamu diberi macam kitab loncat kan? pagar saja, loncat sana, loncat sini. Bukan, sekarang gini tak kasih tahu ya. Kita ini kan sama-sama punya kitab kan. Musa dengan Tauratnya Perjanjian Lama untuk Israel. Yesus diberi kitab juga ajaran ya Perjanjian Baru. Nabi Muhammad diberi kitab Al-Qur'an. Nah, ayo kita pakai kitab masing-masing. Mau bahas apa ayo? Ayo bahas apa sekarang? Bahas tentang sunat itu Ibrahim Oke, tadi. sekarang silakan di Perjanjian Baru untuk Yesus mana perintah sunat? Silakan. Di Torah. Jadi Taurat, bukan Taurat. Taurat itu Musa untuk Israel, umatnya. Yesus Kami beragama, dengar bang, kami beragama itu sesuai ikut dari Torah. Torah. Kau itu diludahi Yahudi bang. Sekarang Ada tuh Yahudi paham silakan Trinitas. pakai data, tunggu benar. Silakan pakai data bahwa Taurat itu untuk semua manusia. Mana datanya? Kami beragama itu ikut sejarah bang. Kamu itu bukan orang Israel. Taurat itu Jangan untuk rombak. Israel. Bukan rombak sembarang. Nah, ya enggak, saya mau tanya ke kamu. Taurat itu untuk siapa? Akalnya. Acet. Torah itu bukan macet. Aku di mute. Ya, jawab sesuai pertanyaan. Untuk siapa Taurat itu? Torah itu untuk orang Israel, orang Ya kaum sudah. Yahudi. Nah sekarang orang Kristen pakai kitab apa? Itu kan untuk Israel Taurat. Terus kitabnya Kristen Dengar apa? dulu. Israel, ya, Ibrahim, ya dia punya kitab Torah. Ya bukan Al-Quran. Udah jangan kemana-mana. Ustaz, izin dulu Ustaz. Dengar. Dari mana? Kristen ini apa kitabnya? Kitabnya Kristen Tidak diberi apa? kesempatan aku. Ini dia katakan Ustaz, Taurat itu untuk Ibrahim.
Betul. Kamu ini aneh. Uang Yesus sudah mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kenapa kamu mau kayak pakai kitabnya orang Yahudi? Katanya pengikut Yesus. Yesus punya ajaran. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Telah aku sampaikan kepada mereka. Ini yang harus kamu pakai kalau kamu mengaku pengikut Yesus. Yesus. Torah menceritakan. Sama seperti saya mengikuti Nabi. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Terus kitab yang Nabi Muhammad berikan kepada saya apa? Quran dan hadis. Ya saya harus pakai dua ini. Nah kalau kamu pengikut Yesus, Yesus kan diberi perjanjian baru kan? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Coba tentang perintah sunat mana? Makan ajem tayul. Nah bingung dia. Naik lagi dia ya. Tadi lari, sekarang naik lagi. Nah ini pertanyaan muda ini. Bukan lari, Bang. Iya Kita kan pertanyaan selesaikan muda ini. sunat Saya permudah tadi. pertanyaannya ini, Pak Domi. Dengar ya, dengar Iya semua. tunggu dulu. Anda kan dengar. berkali-kali tadi nanya. Nah sekarang pertanyaan muda. Paulus ini jenisnya apa? Cewek atau laki? Dengar abang. Iya dijawab dulu. Paulus ini Iya. cewek apa cowok? Saya tidak tanya Paulus, ini kan Iya, tanya. saya nanya samamu. Paulus ini, saya nanya samamu. Paulus ini cewek apa cowok? Torah menceritakan Saya nggak nanya Ibrahim sunatnya Taurat. 90 tahun. Enggak perlu bukan Anda 80. jabarkan Taurat. Anda ini coten, bukan untuk Taurat. Dengar itu teman-teman. Iya saya tanya samamu. Paulus ini cewek apa cowok? 90 tahun bukan 80 Apa lagi 90 tahun 90 tahun. Dengar teman-teman muslim. Oh, apa lagi? Tidak ada yang dongo di sini selain coten. Nah sekarang Paulus ini cewek apa cowok? Jawab dulu itu. Tadi sudah lari dia. Naik lagi rupanya kau ya. Jawab dulu kau. Yul. Tidak bisa bang, masih azan di sini bang. Sorry bang, aku mau dulu. Jangan alasan mau apa? Mau nyolong sendal kau? Orang lagi azan mau sholat, kamu mau nyolong sendal ya? Apa urusannya dengan kau? Dengan azan, kamu kan coten. Nah sekarang kamu jawab dulu. Paulus ini cewek apa cowok? Paulus ini dijawab aja. Paulus ini cewek apa cowok? Kamu jawab kau. Bang Dalbo, kalau Allah itu cewek atau cowok? Saya nanya kau. Kalau Allah itu bukan manusia. Nah ini kan Paulus manusia. Saya tanya samamu, Paulus ini cewek apa cowok? Cowok lah. Cowok. Kenapa dia bersalin? Di mana? Galatia 4:19 dia menderita bersalin. Kenapa dia bersalin dia? Siapa yang menghamili dia ini? Siapa? Itu kayaknya Bang Dalbo. Apalagi itu apa? Jangan lagi naikkan orang begini. Kenapa? Galatia 4:19 Paulus menderita sakit bersalin. Kenapa dia bersalin? Aku boleh bertanya sama Ustadz Tahta nggak? Jangan, ini jawab dulu ini. Nggak, kayak lebih seru sama Ustadz Tahta soalnya. Iya lebih seru ini. Masa coba bersalin? Ini lebih hebat ini. Kenapa? Nanti kau tanya Ustadz Tahta seumur hidup. Ini kamu jawab dulu ini. Ini Paulus ini kadangkala ngaku bapak-bapak dia. Di ayat lain dia melahirkan ternyata. Kenapa? Kenapa macet? Ya itu kan harus baca ayat sebelumnya dulu. Iya baca semua keseluruhan satu perikop baca. Ya abang malah curhat Paulus di situ. Karena hubungan kita terdahulu. Hubungan apa ini sehingga dia bersalin?
Lah itu kan sama seperti ini loh. Muhammad kan juga dikatakan kekasih Allah. Apakah Muhammad itu perempuan? Kan bukan. Enggak masalah kekasihnya Allah. Tapi ini dia bersalin. Apakah ada nabi kami bersalin? Iya kan Muhammad. Nah ini bersalin ini. Muhammad Ini laki-laki bersalin perempuan. dia. Sekarang aku tanya Muhammad Nah, laki-laki nanti perempuan. didefinisikan kekasih itu tanya, apa? laki-laki Apa atau kekasih itu perempuan? harus pacaran? Ini jelas-jelas Kan aku bersalin dijawab. dia. Muhammad itu laki-laki perempuan. Jawab dulu. Loh, jawab dulu gantian dong. Nah, ini Aku nih udah apa jawab jawabanmu ini? Nah, Muhammad laki-laki atau Ah, perempuan? ini Bang? ya ini apa jawaban Iya. kau ini? Galatia Aku tanya dulu, 4:19 Paulus bersalin. Iya, ya kan kekasih Allah. Iya nggak masalah kekasihnya. Iya, Saya artinya juga apa? kekasihnya Muhammad itu Ustaz perempuan. Tata. Kenapa? Iya, Muhammad itu perempuan atau bukan? Nah ini Itu dia. Paulus sakit bersalin ini ada apa ini? Jawab dulu ini. Kenapa ini coten-coten ini koslet semua? Jawab dulu. Kenapa? Apa alasannya dia bersalin? Jawab dulu. Siapa pelakunya? Jawab dulu. Siapa pelakunya? Jangan-jangan kau Masaha? Aku aja. Laki-laki atau perempuan? Kalau Ini dia laki-laki, dia di kenapa ayat dikatakan lain kekasih ngaku Allah? Bapak. Apakah itu Yang artinya Bapak di dalam perempuan? Yesus. Maka Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Ternyata Bapak itu adalah Yesus Paulus. Nah di ayat ini Paulus mengaku dia bersalin. Sakit bersalin dia. Kenapa ini? Ada apa ini? Sebelum saya makan malam, jawab dulu kenapa ini dia guru bersalin dia. Siapa yang membuat dia buncit? Siapa? Macet. Lanjut Ustaz Tata, izin dulu ya teman-temannya. Saya mau makan malam dulu, standby. Masaha. Menurut kau Masaha? Masaha? Iya benar. Nah, bisa tanya nih. Iya. Ini penting ini Iya. kita pelajari nih ya. Bentar saya buka data dulu. Kepas, ada si Kepas. Manusia ajaib. Kita aja terus yang masuk Komal, yang nggak ada lagi. Saya lihat orang-orang baru yang di Komal ketemu. Halo. Yang Halo, halo. baru itu udah bertobat. Kau aja yang tidak bertobat. Halo. Halo Aku juga. udah bertobat dari Iya. baptis. Apa topiknya ini, Bunda? Bentar ada aku kasih lihat dulu Masaha ini Bang. Oh, topiknya ya bebas. Diskusi lintas agama. Oke. Ini apa ini kau di jalan apa kipas angin? Tuh kau sampai berisik itu. Bang. Jadi Bunda, saya sudah bertobat sejak saya dibaptis. Saya udah bertobat. Orang yang nggak dibaptis nggak bertobat itu. Dia bertobat. Berarti Tuhanmu juga bertobat karena dia dibaptis. Itu situasional dan kondisional pada saat Pandai kali. itu. Pandai Ya, kali kau Pak, berkata-kata. Kita salam dulu Bentar. Bunda. Ini Rudi dari mana Rudi? Rudi minta naik tadi. Iya. Islam Kristen Bang. Coba. Oke, Kristen lanjut. Bang. Oke, lanjut Bunda. Saya nanya dulu ya. Langsung aja ya. Jangan dulu naik nanya. Yang lain Iya, itu habis pertanyaan dari naik. tadi Saya cuma- ada aku Ada kasih cuma dulu Paulus, data Paulus ke. hamil saja itu Dalbo itu. Apa itu pertanyaannya Dalbo dari dulu aja itu Paulus hamil. Nggak bisa berkembang ya pertanyaannya itu. Ya sebentar kita kembangkan Bang. Tunggu dulu. Ini Kasihan ada buku sekali kasih otak data. kalian ini cuma itu aja selangkangan aja hamil. Itu aja. Kok tidak ada yang lain-lain gitu? Coba tanya yang ini dikit. Coba Bang. Ya, ini aku bertanya nih, sabar nih.
Bentar nih, aku bertanya nih. Ada aku buka data ya. Aku mau bertanya nih Coba datanya. tanya Paulus hamil. Gimana sih itu pertanyaan itu hamil? Ya ini datanya ini Bang. Sabarlah. Duh. Logika apa itu manusia laki-laki hamil? Ini pertanyaan sih kita heran. Ini juga. aja Bang. Oke, ini aja kita bawa ya. Nih. Bawa dalil Bible. Baru Bible kalian cuma framing saja kerjanya. Host, besari dulu host. Kerjanya aja thank framing. you. Tidak. Aduh, jangan lagi kau bawa itu, Bang Dalbo udah turun. Bukan kami yang bawa, Bang Dalbo. Nah ini, saya bertanya di sini ya. Nih, aduh kenapa ini? Maka di antara pengikut-pengikut itu, ada seorang yang sedang berbaring di pangkuan Yesus atau Isa. Nah, siapa ini yang berbaring? Adapun di sini yang bersandar pada dadanya. Maka daripada murid-muridnya adalah seorang yang dikasihi oleh Isa dan yang bersandar pada dadanya. Siapa ini? Mas Aha, tadi kau angkat. Kalian itu kan cuma selangkangan aja. Tanya berbaring lah, bersandar lah. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Iya bernonot, nanti kau tanya bernonot lagi. Kan Tuhanmu itu punya itu kan manusia Tuhanmu, bagaimana ceritanya? Coba pertanyaan yang berbobot sedikit. Coba tanya apa kuasanya? Gini, kalau kau tidak mau disinggung nonot-nonot, jangan tuhankan manusia. Manusia itu laki-laki punya nonot. Ya oke lah. Gimana kau ini? Ya, oke lah sekarang manusia ya Tuhan. Tapi Tuhan saya punya kuasa. Coba kau tanya, apa kuasanya Tuhanmu, Rudi? Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kau cuma, itu kan kau tidak tahu arti ayat. Kau cuma framing, cuma tahu apa itu? Apa artinya itu? Apa artinya? Kalau Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Coba jelaskan. Jelaskan dulu itu. Dikasih ayat kata Yesus nih, kita buka ya. Daripada kau banyak bacot, nggak ada data nih. Saya kasih data ya. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ditanya dijawab Bang Rudi, jangan belaga lagi gitu. Nah ini ya, jelaskan ini ya. Aku buka data dulu ya. Aku tidak bisa. Biar kasihan kali. Belum benar. Biar jelas gini loh. Kalau Yesus kan dia bukan Tuhan karena tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah kalau dia Tuhan, ada nggak kata-kata bahwa dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ada nggak kalimat kayak gitu? Nggak ada Ustaz. Nah ini, ini datanya Bang ya. Kau bilang Tuhanmu kuasa nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari aku pula diundang menyanyi ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gak ada mampunya Tuhanmu. Sedih kali aku. Gimana itu? Apa kuasanya? Ketika dia lapar pun ya, bukan menciptakan buah kepada pohon ara, malah dia mengutuk. Tidak bisa apa-apa. Harusnya sebagai seorang Tuhan lah ya, karena dia manusia sekaligus Tuhan ya. Harusnya dia yang seorang Tuhan ini, yang manusia ketuhan-tuhanan, harusnya bisa nenek. Sekarang begini, kasih tahu itu Ustadz Tahta. Jangan kau bilang begini, bilang aku jawab ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini dulu kau tolole, ini kau dulu pemakan babi. Nih, jawab dulu. Jawab dulu nih, jawab. Kau kan tidak tahu sengan anak-anak. Iya jawab, kalau kau pintar jawab. Kalau kau tidak bisa jawab, berarti kau botol nih. Kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Rudi. Ya sekarang kau baca 1 Korintus 8. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini dulu kau jelaskan. Di mana kuasanya Yesus nih? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini dulu. Ini dulu, jangan kau lompat kodok. Bahas dulu ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kuyakini adalah sesuai dengan apa? Baca dulu ini. Baca dulu itu saja. Tidak berkembang. Tolol kali nih orangnya, nggak bisa dibaca.
Baca Itu dulu tuh ini, sekarang kau baca itu. Kau baca 1 Korintus 8 Baca ayat dulu 6. ini. Aku Kau tidak baca 1 bisa berbuat Korintus. apa-apa dari diriku Ya, sendiri. terus kau baca Wahyu 1 ayat 17. Kau baca lagi Wahyu 1 ayat 8. Ini dulu kenapa kau kabur ke Wahyu? Kau baca lagi Yohanes 1 ayat 3. Itu ketuhanan Yesus di situ. Apa yang pernah dia ciptakan Tuhanmu? Di Apa-apa? situ kau lihat itu ayat saja ratusan ayat bicara tentang ketuhanan buah Yesus. arang nggak bisa. Bukan kau bicara tentang ayat-ayat yang kau tidak mengerti itu. Aku tidak bisa berbuat Nah, itu apa-apa terus, dari itu diriku terus. sendiri. Itu terus sudah dijawab. Apa ini? Kalian dijawabkan Tuhan tetap tidak macam terima. apa ini cemen ini nih? Kalian Mana tidak pernyataan dijawab, tidak Yesus? terima. Apa Ustaz, ciptaan Yesus? kau Mana jawab itu pernyataan tentang 1 Yesus? Korintus 8 sampai 6. Dia Ini saya kasih menciptakan kau 5 mana ayat saja. Kau baca 1 Korintus mana 8 pernyataan ayat 6. Yesus? Kau Apa yang dengar itu diciptakan tata. Yesus mana? Nah, Mana Wahyu kuasanya 1 ayat Yesus? 17. Itu tentang mana Tuhan. kuasanya? Mana apa ciptaan Yesus? Apa ciptaan Yesus? Apa? Bisa gak dia menciptakan 1 biji buah ara? Enggak, dia malah nangis, mengutuk. Tunjukkan saya apa ciptaan Yesus. Itu botolmu kau, Bunda. Apa ciptaannya dulu apa? Masih tahu saya di mana ciptaannya itu di dalam Bible. Mana? Mana ciptaannya? Mana? Apa? Ketika dia berpuasa, maka laparlah Tuhanmu. Ketika dia lapar, dia melihat pohon ara. Dia pikir pohon ara berbuah. Ternyata pohon ara tidak berbuah. Langsung Tuhanmu marah-marah. Dia mengutuk. Kasih turun semua yang Kristen-Kristen itu. Hadapi saya sini. Apa salahnya pohon ara? Apa salahnya? Kenapa dia mengutuk itu pohon? Ya oke lah. Pohon Sudah tidak lepas berbuah itu dia ayat ya. mengutuk. Ngapain Ya, dia sekarang itu? Iya, sekarang Weh, kita kenapa bahas dia ayat ini, mengutuk pohon ara? Weh, Bunda, kita Kalau Tuhan bahas ini. berkuasa, dia ciptakan Coba itu baca pohon ara Korintus, supaya gantian berbuah. lagi. Kenapa dia marah-marah? Kau kan sudah- Tuhan kau itu kan suka sudah kasih emosi itu ayat Tuhan saya. kayak apa saja. Sekarang gantian saya ayatnya saya. Bapak susah diskusi kayak gitu. Ayo sekarang kita buktikan ya. Diskusi Sudah, kau. kau tata, kau diam, kau tata. Ini saya kasih kau ayat. Ini sekarang kita Saya buktikan. kasih kau ayat ini. Kita buktikan bahwa Yesus Disuruh dia Ustaz, ya Allah. tanda-tandanya Tuhan itu mengutus. Tanda-tandanya utusan menerima firman. Jadi setiap utusan menerima firman berarti bukan Tuhan. Baca 1 Korintus 8. Pertanyaannya Yesus itu menerima firman apa tidak? Kau Kalau baca tidak, dulu. berarti Tuhan. Jangan Tidak kita buktikan. Kita ulang-ulang. Yang namanya utusan itu menerima firman itu. dari Tuhan. Utusan. Kayak Nabi Muhammad, kayak Musa, itu utusan menerima firman. Pertanyaannya, Yesus kalau Tuhan, dia menerima firman juga apa tidak? Dijawab. Kau jangan jangan mute saya. Ya silakan. Menerima firman apa tidak? Emosi Kalau- dia. Emosi. Kalau menerima berarti bukan Tuhan ya. Karena Musa bukan Tuhan karena menerima firman. Nabi Muhammad bukan Tuhan karena menerima firman dari Tuhan. Nah, Yesus menerima Mute firman apa saya tidak? supaya saya jawab. Ya silakan. Dijawab. Mute Silakan. saja. Ya silakan dijawab. Kau Menerima jawab ini Tata ya. Weh Yesus Tata. menerima firman apa enggak? Silakan. Iya, Tahta kau jawab. Tahta 01 ke Tahta apa kau itu? Ya silakan. Jawab 1 dulu. Korintus 8 ayat 6. Apa? 1 Korintus 1. Ya dibaca silakan. Iya, di situ. Dibaca Kau baca itu jawabannya di situ. Dibaca silakan, dibaca. Ya iya, saya sudah kasih kau itu. Terserah kau mau baca atau Tidak, tidak. Itu tidak jawaban saya membaca di ya, situ. tidak ada ya. Nah, sekarang Yesus menerima Kenapa firman tidak apa ada? tidak? Siapa bilang tidak ada? Silakan Yesus dulu. Yesus menerima firman apa tidak? Kalau menerima berarti dia bukan Tuhan seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Jawab dulu. Yesus menerima firman apa enggak dari yang mengutus? Siapa bilang? Kau Mana cuma jawabannya? tahu framing aja. Jawabannya Itu mana? ada jawaban. Itu jawabannya di Wahyu 1 ayat 17. Itu Jangan jawabannya. itu Yesus itu menerima firman apa enggak? Ya jawabannya di Wahyu 7 ayat 1. Wahyu 1 ayat 17. Kalau Wahyu 7 1 ayat Wahyu 17. 1 Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat Tapi 8. kalau di ayat 18-nya Yesus mati, yang namanya Tuhan tidak pernah takluk kepada maut. Dan ya, di situ gini, aku telah mati, namun lihat aku hidup. Nah, telah mati. Padahal yang dikatakan Tuhan tidak pernah takluk kepada maut. Mati dan bangkit ya. Kau Jadi, mau bangkit, yang penting dia pernah mati. Yang namanya Tuhan tidak pernah mati. Coba baca 1 Timotius itu. seperti itu. Jadi gini, yang namanya Tuhan tidak pernah takluk Kuasaannya. kepada maut. Pertanyaannya, Yesus pernah takluk nggak kepada maut? Kau sebutkan kuasa Allahmu. Yang saya tanya, Kau pernah sebut takluk kuasa nggak? SWT-mu. Mati Kuasanya bangkit. Tuhanku, kuasanya Allah bisa mengutus Yesus.
Apa mana Allahmu kuasa? Allah SWT tidak dikenal Alkitab. Alkitab tidak mengenal Allah SWT. Kuasanya Tuhanku bisa mengutus Yesus. Aku diutus oleh Allah. Nah, itu kuasanya Tuhanku mengutus Yesus. Mana Allah SWT tidak ada dalam Alkitab. Oke, sekarang yang mengutus Yesus siapa? Bapa. Bapak itu Allah apa bukan? Bapa, ya Allah Bapa. Ya sudah, itu Allah SWT sama. Ya itulah kuasanya Allahku mengutus Yesus. Allah SWT dan Allah Bapa sama enggak? Emangnya beda? Tidak sama, beda jauh. Bedanya di mana? Oke, kalau memang beda, Allahku tidak kelihatan. Allahnya Yesus kelihatan. Oke, saya buktikan satu-satu ya. Allahku tidak kelihatan. Al-An'am 103. Pertanyaannya, Allahnya Yesus kelihatan apa enggak? Host naikkan Mayo. Dia kelihatan, Musa melihat. Jadi Oke, silakan, mana dalilnya ucapan Yesus kamu bisa melihat Tuhan? Mana ucapan Yesus, silakan. Musa melihat. Kan aku nanya, Yesus, iya tahta, apakah Tuhanmu bisa dilihat, Sus? Tidak tahta, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Berarti sama dong dengan Tuhanku, Sus. Berarti Tuhan kita sama. Ya iyalah, sama-sama samawi. Sama dari mana? Kalau menurut Rudi, Tuhannya Yesus itu bisa kelihatan, mana dalilnya? Silakan, mana datanya? Allah Bapa beda, Allah saya dengan datanya bahwa Tuhanmu itu kelihatan. Mana datanya? Silakan. Tunjukkan kuasa Allahmu. Kuasa Allahku bisa mengutus Yesus. Oke, kuasanya Allahku menciptakan langit dan bumi. Dari mana abad ke-7? Di Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang pertanyaan balik. Mana dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan. Tadi kan kuasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Surat Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Kok ada pencipta? Nah, sekarang kalau memang Yesus itu Tuhan, mana dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan. Abad ke-7 ada penciptaan. Macet. Kau dari mana penciptaan? Macet. Menciptakan dari abad ke-7. Itu awal masa penciptaan itu. SWT itu abad ke-7. Sudah silakan. Bapak dulu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu dari mana? Yesus itu datang di perjanjian baru. Oke, itu datang sebagai apa? Yesus itu datang sebagai apa? Yesus itu datang di perjanjian baru. Iya, datang itu sebagai apa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan anaknya Tuhan? Allah. Hah? Sebagai anaknya Allah. Sebagai pencipta langit dan bumi ya. Tunggu. Sebagai apa? Enggak. Yesus nggak ada disebut pencipta langit bumi, Bang. Yang saya tanya, Yesus datang ini ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai raja. Sebagai Tuhan. Oke, di mana dalilnya? Karena saya nanya ke Yesus sebagai anak Allah. Kamu ini adalah apa? Diutus, aku diutus untuk Israel tahta oleh Tuhan. Matius 15:24. Mana dalilnya kamu menerima firman, Sus? Yohanes 12:50. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, mana pengakuan Yesus bahwa dirinya Tuhan? Silakan. Abang tiap hari bahas-bahas Alkitabnya Kristen, tapi abang nggak ketemu juga Yesus itu Tuhan. Oke, bentar ya Bang, aku cari juga ya, bentar ya. Silakan, sampai macet nanti, sampai kiamat ada. Yuk. Jangan curhat ya. Lanjut dulu Bang, lanjut dulu Bang. Ya loh. Mau lanjut dengan siapa? Udah ada lawannya. Sama aku Bang, sama Ustaz. Oke, aku tadi bahas yang Bunda Rahma bilang dulu dong. Yang tadi Bunda Rahma bilang itu apa ya tadi sebelumnya? Cari dulu dalilnya, silakan. Ayo Mas Iya, aku akan cari, sabar ya. Aku hidupin dulu handphoneku ya. Ya, aku dulu ya. Ya, silakan. Aku udah Jangan dulu kau Mas Aha, jangan dulu Ustaz. Aku tanya siapa yang bersandar di dada Yesus? Ayo. Aduh. Bunda. Ini nanti ngeyel-ngeyelan lagi nanti kalau Bunda yang ngomong. Itu aku jawab dulu Bunda. Terus ya. aku ngapain Ustaz? Oke. Ya enggak, ajak debat gantian saja, jangan sama-sama ngomong gitu loh. Ya udah, Ustaz biar aku jawab Bunda dulu.
Bunda, Ya, jawablah itu dulu. itu ayat sisipan Bunda itu nggak ada di Kodeks Sinaiticus. Ya itu dia. Ayat sisipan. Nah, yaudah aku ke Ustadz Tata dulu ya, Bunda sebentar. Enggak Ya. ada di situ sisipan. Yang sisipan itu dalam kurung. Jangan kau menipu. Yang sisipan itu di 1 Yohanes 5:7. Bapa Putra Roh Kudus itu sisipan. Kalau yang bersandar di dada Yesus itu siapa? Kalau dia perempuan, wow, ada sesuatu. Kalau dia laki-laki, itu pun ada sesuatu. Pertanyaannya siapa itu yang bersandar di dada Yesus? Bahkan ada di tempat lain sebelum direvisi, duduk di pangkuan Yesus. Aku ke Ustadz dulu ya, Ustadz Tata dulu ya. Takut toh sama aku toh. Mati kalau sama aku, mampus. Lanjut. Ustadz, ini aku udah ketemu loh. Ternyata hukum Taurat juga untuk bangsa-bangsa lain. Ayatnya ada. Ya, silakan. Itu di Keluaran 12 ayat 48. Nah, itu ada situ. Oke. Sekarang gini, kamu tahu nggak Masa, kenapa Israel itu orang yang mau ikut ajaran Yahudi harus ke sana? Ada nggak orang Yahudi menyebarkan agama Taurat itu, agama Yahudi? Nggak ada, karena mereka tahu Taurat itu untuk jemaah Yakub sesuai pengakuan Musa. Andaikan Taurat ini untuk seluruh dunia, maka mereka akan pergi ke luar Israel untuk menyebarkan. Nyatanya nggak ada sampai sekarang. Gitu loh. Ya, ini terbukti beda dengan Kristen. Pergilah ke seluruh bangsa kan gitu. Padahal Yesus juga untuk Israel sebenarnya. Nah, oke. Apa lagi? Ya udah itu aja dulu. Mbak Maya udah ketemu. Iya, kita baca aja di Roma 10 ayat 13 ya. Kenapa Roma? Silakan. Roma 10 ayat 13. Selamat malam. Salam Sebab barang toleransi. siapa yang berseteru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu abang baca aja dari kebenaran karena iman. Itu baca aja bang di perjanjian baru semuanya bang. Jadi menurut Terus di Yesus. dalam Yohanes 20 Oke, sekarang ayat. saya tanya, berarti Tuhan yang benar menurut Yesus itu Terus siapa? Roma 10 ayat 9. Enggak, yang saya Roma 10 tanya. ayat 9. Gini loh, Sebab Bang. jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Oke. Tuhan dan percaya ke dalam Oke. hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia Oke, dari sekarang antara itu kan kalau mana hasilnya Tuhan kan. Nah, sekarang kalau menurut Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Dirinya atau Yesus? Apakah pernah Yesus mengatakan, "Hai Israel, Tuhan Allah itu aku"? Apa pernah mengatakan kayak gitu? Nah, sekarang menurut Yesus Semua orang Tuhan yang siapa? bilang dia Yesus Tuhan, Bang. Semua orang yang bilang dia Yang saya Yesus tanya, Tuhan. kalau Apa yang Musa, Anda tanya? gini Bang, Musa memperkenalkan Tuhan itu Hasim atau Elohim. Nabi Muhammad memperkenalkan satu Tuhan yaitu Allah. Yesus ketika diutus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Hah? Tuhan itu siapa? Allah, Siapa? Bapa. Ya sudah. Terus? Berarti Tuhannya Yesus Maksud siapa abang namanya? apa? Nah terus Tuhannya Yesus apa berarti namanya? Tuhannya Yesus. Loh, kan Yesus mengatakan dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhannya Yesus siapa? Bang, namanya Yesus diciptakan Tuhan turun ke dunia sebagai manusia. Iya, makanya saya nanya. Iyalah berarti dia berdoa Tuhannya juga Yesus kepada siapa? Tuhannya. Dia Oke. juga berdoa kepada Allah lah ya pastilah. Nah makanya saya nanya, berarti Tuhannya Yesus siapa namanya? Mbak Mayo. Namanya Yesus gak ada namanya bang. Allah Bapa. Aku Allah Bapa bersyukur itu gak ada kepadamu namanya. Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya gak ada namanya. Gak ada Berarti siapa namanya. Tuhan langit Abang dan mau bumi cari itu? siapa namanya? Oke, berarti siapa Tuhan langit dan bumi itu menurut Yesus? Tuhan langit dan bumi Allah Bapa. Ya sudah. Berarti yang Tuhan itu Allah Bapa kan? Tuhan itu Allah Bapa. Loh, Makanya bang, dalam kami Kristen itu ada konsepnya Tritunggal. Ucapan Dalam Yesus kami ini. Kristen ada konsepnya Tritunggal. Orang Oke, Islam harus oke, boleh sekarang- menerima apa yang sekarang- kami anut. Oke? Nah sekarang di mana dalilnya? Hai Islam Israel boleh Tuhan Allah menerima itu apa yang Tritunggal. kami anut bang. Oke, Tritunggal sekarang itu ya. sekarang pakai data. Mana datanya Yesus mengatakan Hai Israel Tuhan Allah itu Tritunggal? Silakan. Macet. Karena kata Yesus mengenal engkau satu-satunya. Juga di dalam Matius 12:29, dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita itu Esa satu.
Nah sekarang pakai data. Hai Israel Tuhan Allah kita Tritunggal, itu di mana datanya? Silakan. Macet mereka ini. Kalau nggak kenal Tuhan ya kayak gitu. Ayo silakan yang lain. Siapa yang mau nanggapin? Udah macet deh Pak Ustadz. Halo Bang, selamat malam, salam toleransi. Iya, Bang Panbas, Kristen. Kristen Bang. Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Oh ya, silakan kalau mau menanggapi silakan masuk. Ini tanggapan mengenai apa ini Bang? Ya, mengenai tadi diskusi yang tadi Manusia. tentang Yesus itu Tuhan. Silakan. Ini Bang, ini kan kita kan manusia, kita kan punya agama masing-masing. Kita kan manusia nih, ada yang cari viral, ada juga yang cari sensasi. Guna apa Aja, kita Bang. sih Jangan bahas mana-mana, Bang. agama orang lain Bang? Disuruh Bang. kau menanggapi, bukan disuruh kau curhat. Ini Ayolah diskusi. tanggapi. Ini room diskusi Bang. Guna apa tanggapi? Ya udah kalau nggak mau Orang diskusi lain. turun aja Bang. Turunlah kalau nggak mau diskusi, kau curhatlah ke depan nenekmu. diskusi. Sabar Kan dulu. nenekmu, Nek. Kenapa itu ada diskusi-diskusi? Sabar dulu, Bunda. Pasti nenekmu bilang, karena kita mencuri kata Allah, makanya mereka itu emosi. Itu kata nenekmu. Mencuri kata apa? Kata Allah. Mencuri apa Bunda? Itu judulnya dulu tuh, nyembah manusia. Nyembah manusia sama dengan pagan. Coba tanggap itu. Siapa juga mau menyembah manusia? Yesus manusia atau apa? Kau tahu apa tentang Yesus paham manusia Bible? lah. Kamu sok tahu. Sok framing Bible. Rata-rata naik-naik. Yesus bukan manusia kan? Framing Bible. Di dalam Bibelmu, Tahu framing Bible kalian penipu. di dalam Bibelmu tertulis, Kalian itu barang penipu. siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, maka dia antikristus. Berarti kalau kau, saya ulang lagi ya kepada oten-oten yang tidak tiga ekor, 3 orang. Apakah Yesus manusia atau Tuhan? Saya tanya dulu kau. Siapa? Pambas. Bunda. Mayo, Mbak Mayo. Saya tanya, apa Yesus? Kau menganggap Yesus datang itu sebagai apa, Bun? Kau jijik kalau kau sebut Yesus, tidak pantas. Jadi apa? Encus. Disebut encus. Ya, mau disebut encus. Menghujat ya. Kan dia bilang dia jijik kalau kita sebut Yesus. Iya, Apa sebut aku harus nabimu sebut aja. encus? Sebut Mamat Harus itu. apa dong? Harus apa aku sebut? Kan di Bibelmu itu. Maunya kalian aku nyebut apa? Ayo, aku ikuti. Nyebut apa? Makanya Jijik jangan kalau bahas disebut Bible Yesus. karena otakmu otak selangkangan Bunda. Aduh. Kalau naik emosiku mati kau. Turun kau. Naik kasih. Kalau naik emosiku ku bacakan data-data Iya, kau porno bilang di tadi Biblos Yesus ada di itu. Nangis kau kalau bacakan Bibel porno. Atau ku bawa Saya kasih Talmud. nangis kau. Mau ku bawa Talmud. Mau ku bawa Talmud. Mau ku bawa Talmud. Mau. Talmud apa Talmud kau itu Bibel kitab kau? Yahudi. Mau. Saya tanya dulu, mau ku bawa Talmud? Mau. Ampus toh. Buat Talmud kau nangis. Saya masih sabar ya. Jadi kalau saya masih sabar, kalian diskusi yang baik lah. Ayo. Silakan. Itu kenapa panggil orang goblok? Siapa juga kau? Ayo, jangan kau curhat-curhat. Diskusi. Kau di sini judulnya nyembah manusia. Menurut kamu Penbas, Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Maria melahirkan manusia. Nah, berarti manusia Tuhanmu tuh udah fix tuh. Iya, itu kan anak manusia. Hakikatnya manusia. Tapi banyak kali alasanmu hakikatnya. Di mana pula itu tertulis? Bunda Rahma itu Dia belajar kan nggak juga melahirkan dong batu tentang kan? Alkitab. Dia kan melahirkan anak manusia. Berarti manusia tuh, berarti kau Tuhan kan manusia, karena yang kau Tuhan itu anak Maria. Emang kau Tuhan kan anak siapa sih? Allah. Di mana Yesus adalah Allah itu? Di mana? Di mana Yesus adalah Allah? Di mana?
paling bertele-tele banyak ngomongnya. Dia adalah manusia. Aduh, apa itu? Aduh, satu-satu ya. Nanti kau dapat tanda tangan Pan Bos sama Mayo dulu, Mbak Mayo yang cantik ini. Silakan Mbak Mayo. Ini yang di komen-komen jangan hujat-hujat dong. Kita kan Nggak ada yang sama-sama hujat. manusia ya. Itu Ya Oten itu di bawah hujat, jadi saudara saya di bawah. Mayo denger. Oten di bawah itu menghujat, jadi saudara saya itu bagiannya di bawah menjawab Oten itu. Kita sama aja, kita sama. Aduh, naik lagi si ini. Silakan Mayo. Mayo silakan. Kau menyembah manusia atau siapa? Karena kalau menyembah manusia sama dengan pagan. Hah? Aku menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Berarti bukan Yesus. Ya, Yesus lah Allah yang hidup. Bagaimana? Di mana datanya Yesus adalah? Di mana Yesus itu Allah? Di mana Yesus itu Allah? Mana? Kasih data dong. Jangan kau jadi penipu di sini. Kau bilang Yesus Allah mana? Aja, tapi kalian potong-potong. Mana? Kasih. Mana itu Yesus Allah? Mana? Kasih baca. Mana baca? Yesus Allah, ini kau, ini penipu semua ini 3 orang. Yesus Allah. Kasih data itu kalau kau bilang Yesus Allah. Mana data di Bibelmu itu? Dasar kau penipu ya. Suka nipu-nipu kalian ini. Kenapa? Kenapa kau bilang aku penipu? Ya kasih data. Kalau kau nggak nipu, tentu ada datanya. Yesus adalah Allah. Coba kasih data. Ada datanya. Iya. Kasih. Dari tadi ada. Kasih. Oke. Iya, mulutmu jahat, Bunda Rahma. Jahat. Kau saya jahat. Kau kan bilang Yesus Allah. Saya minta pertanggungjawabanmu itu loh. Mana datanya? Bentar ya. Kalau nggak ada datanya berarti kau penipu. Sabar ya. Kasih. Sabar ya. Soalnya kan saya kan nggak kayak Agatha langsung dapat semua gitu. Sabar ya. Kau bawa lagi si manusia kucul itu. Tahu aja. Ayo kita saja. Kasih data Mbak cantik. Kasih data itu. Kalau nggak ada data berarti kau nipu ya. Jangan nipu lah di komal-komal muslim. Ayo kasih. Ya, apa dulu? Makan dulu. Yang 3 orang ini yang si apa ini kasih data. Si Masahat pun kasih data di mana Yesus adalah Allah. Kalau nggak ada berarti kalian penipu tulen. Kami itu percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa. Kenapa kau ke Tritunggal? Kita nggak bahas Tritunggal. Kau kan bilang Yesus adalah Allah. Kasih data. Kalau mau tahu Yesus itu adalah sama dengan Allah, ya kita harus bahas itu dulu, Bunda Rahma. Ya ada data dong. Kau statementmu tadi kan Yesus adalah Allah. Ya minta dong pertanggungjawaban data-data itu yang kau ucapkan. Kalau kami bilang Allah itu adalah Tuhan kami, ada datanya, kami bertanggung jawab akan hal itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Kan enak kalau gitu kita jawab. Kalau kami minta data, kau cuma bisanya curhat. Kau cuma bisanya layar ya. Teman-teman mengapa tetap layar begitu? ya. Coba kasih saya data. Jangan kok asal Teman-teman ngomong di layar. komal-komal muslim ya. Ingat ya, kami sudah berpuluh-puluh kali membaca Bibelmu. Kami tahu isi Bibelmu. Yohanes 20 Jadi kalau ayat kau menipu 28. berapa? Yohanes? Coba lihat Yohanes 20 ayat 2. Baca. Di situ Yesus adalah Allah. Baca. Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Itu kan perkataan Thomas ketika kaget. Ya Tuhanku ya Allahku. Oh ternyata kau bukan hantu ya. Karena kau makan ikan goreng. Kan kata Yesus. Thomas, coba kau cucukkan tanganmu ke dadaku Thomas. Itu kan ekspresi kaget. Saya minta pernyataan di Bibelmu Yesus adalah Allah. Saya tidak minta kata-kata itu. Saya minta. Kan kau bilang Yesus adalah Allah. Minta kata-kata itu. Kau bilang berarti nggak ada ya. Gimana sih kamu ini? Berarti nggak ada ya. Nggak ada ya. Yesus adalah Allah. Ada. Ya mana di situ Yesus adalah Allah mana? Bentar lagi kamu kan udah ahli surga nih, ahli Alkitab nih, sabar. Nggak ada. Saya ulang. Ini apakah kamu menyembah manusia? Mayo. Nggak ada datanya. Nggak ada. Saya minta Yesus adalah Allah. Bisa nggak sih gantian bicara begitu? Ya, nggak ada datanya Mbak ya. Jadi kita kembali ke topik. Apakah kamu menyembah manusia? Iya udah Bang. Tap layar. Sebentar. Teman-teman di bawah tap layar. Jadi Jangan Bunda Rahma dulu. dulu Bang. Entar dulu Mbak Mayo.
Jadi Bunda Rama dulu bicara, habis itu Anda lagi gitu ya. Oke, Bunda Rama dulu silakan, baru habis ini Mayo lanjut. Jadi begini ya, tolong ya teman-teman Kristen, kalian kalau bernarasi tolong jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Karena terus terang kami udah 7 tahun 8 tahun membaca Bibelmu, kami tahu isi Bibelmu, siapa itu Yesus. Jadi kalau kau bernarasi tolong, karena saya pasti akan meminta di mana datanya itu. Ya, di dalam Bibelmu itu Mbak Mayo tidak ada tertulis Yesus itu Allah. Yesus itu ada tertulis Yesus itu. Mereka mana itu? Tunggu dulu, belum kelar ceritanya. Sabar dulu, Mbak. Oh, belum kelar. Iya, gantian dulu lah. Oke, terima kasih Bang Hadia. Kita sampaikan, kita diskusi baik-baik aja Bang Bunda ya, Mbak ya, Mbak cantik ya. Yesus itu di dalam Bibelmu, dia adalah Rasul, dia adalah hamba, dia adalah guru, dia rabi, dia nabi, dia Mesias. Nah, tidak ada narasi di dalam Bibel kalau Yesus itu Tuhan, apalagi Allah atau Allah. Gak ada. Kalau ada di seluruh Bibelmu Yesus itu disebut Theos atau Tuhan, nah, kasih ke saya datanya. Jadi jangan kamu berbohong ya, nipu-nipu di Komal Muslim ya. Janganlah, kami tahu isi Bibelmu. Lanjut. Pertanyaannya apa Bunda? Bikin pertanyaan Di biar dia jawab. mana Yesus itu yang seperti kau katakan tadi, Yesus adalah Allah, di mana? Oke, cukup. Silakan Mbak. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Gak ada kata Allah di situ. Adalah Allah. Lah, Bapa itu sendiri adalah Allah, makanya dibaca Bang Alkitabnya. Di mana Alkitab kami. tertulis? Di mana tertulis Bible Bapak itu Allah? Di mana tertulis? Bang, kalau kan Abang bilang udah 1000 kali nih baca bolak-balik Alkitab. Kalau Abang baca dari awal Alkitab itu ada tertulis Allah, dia juga digunakan katanya dengan Bapa. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Sama. Allah itu bahasa Arab. Oke. Kok bisa Anda ke bahasa Arab? Kok bisa ke bahasa Arab ya? Ha, itu dia. Itu yang kita mau bahas. Bible Anda berbahasa apa sekarang yang Anda pegang? Berbahasa Indonesia. Ya, kenapa ke berbahasa Arab? Iya, aku juga bingung karena dulu kan Oh, bingung. terciptanya Alkitab Ngomong dong dari ini. tadi Anda bingung gitu loh. Oke, Kalau udah bingung gimana caranya menjelaskan kalau Anda bingung? Iya bang, aku kan baca-baca juga nih, bukan hanya Alkitab aku baca, Al-Quran pun ku baca. Kenapa? Jadi duluan ada Kenapa itu mesti Kristen memperkuat Arab. iman Anda pakai Al-Quran? Jadi Kristen, enggak, aku enggak memperkuat imanku dari Al-Quran. Nah, Enggak kalau dong. begitu kayak apa? abang juga cari-cari kesalahan. Kalau begitu Allah itu siapa? Jadi Allah itu yang maha kuasa. Jadi tuh yang Allah yang Maha Kuasa Tuhan kamu. Iya. Ya iyalah. Oh, bukan Yesus. Yesus itu Coba anaknya baca. bang. Hah? Mereka adalah Ada- satu. Kan tadi udah itu doang. Abang putar-putar aja itu doang. Mereka itu kan satu. Aku dan Bapak adalah satu. Yakin satu. Masa 5 sih? Ya, Itu namanya sejak kapan Bapak dan Yesus menyatu? sejak awal Allah berkata di Alkitab ini. Ya, berarti Sejak waktu dari Yesus awal mereka Oke, satu. sejak awal. Berarti kalau waktu Yesus dikandung Maria, Bapak sama Yesus menyatu dalam kandungan. Ya enggak dong, yang dilahirkannya itu kan manusia. Oh, berarti berpisah dulu waktu di Yang kandungan. dilahirkan itu kan makanya bang. Jadi jangan Saya suka tanya baik-baik Mbak, bahas-bahas izin orang Mbak, dong. Mbak. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak menyatu atau berpisah? Ini ngarah kemana ya? Ya kan Anda Ngarah ke mengatakan main ya? Yohanes 10:30, Ini aku dan ngarah ke Bapak main adalah ya, satu. hubungan Dengerin suami dulu ya istri Mbak. gitu. Mbak, Aku Anda nggak ngerti, menjawab, nggak paham. aku dan Bapak adalah satu. Anda mengatakan Yesus dan Bapak menyatu itu sejak dari awal. Kan gitu ya? Bukan menyatu ya bang. Bapak dan Allah itu ada, Yesus dan Allah itu adalah satu, bukan Satu. menyatu, bukan Baik. gencet, bukan. Baik. Bukan kayak Waktu yang dalam di pikiran kandungan, abang, gencet. oke kalau Enggak. begitu waktu dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak adalah satu? Waktu Yesus dalam kandungan Allah dan Bapa Yesus adalah dan satu. Bapak apakah satu? Yesus dan Bapa adalah satu. Oh berarti di dalam kandungan Maria Yesus dan Bapak juga.
nggak ngerti aku maksud abang apa. Saya ulang ya. Di dalam Saya ulang Maria nih, Mbak. ada Yesus terus ada Bapa gitu maksud pertanyaan Iya, abang. kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa satu. Loh, itu bukan satu dalam perut manusia. Astagfirullah. Terus kapan satunya kalau begitu? Bukan satu daging kayak gitu, Bang. Kayak Terus satu bersetubuh apa? main gitu. Bukan kayak gitu, Bang. Nah, terus satu apa coba? Terus satu apa? Bang. Mereka itu satu dalam keilahiannya. Satu dalam keilahian, baik. Ilahi Waktu itu dalam, apa? oke. Coba abang Waktu cari dalam, aja. ya udah cukup. Satu dalam keilahian. Waktu di dalam kandungan, apakah ada keilahian Bapa dalam kandungan Maria? Makanya Bang, gini ya, aku mau lurusin aja nih ya Bang. Kan panjang nih pertanyaan Abang, kok bisa Enggak sederhana Yesus kok, enggak panjang satu doang. Kan ibu tahu gak Yesus datang ke muka bumi itu? Bu dengerin dulu bu. satu menyatu Bu, itu kayak mana? Yesus datang ke muka bumi itu, ya, itu melalui kandungan Maria. Nah, Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Pertanyaan sekarang adalah waktu Yesus dalam kandungan, apakah Bapa dan Yesus satu di dalam kandungan? Bukan mujizat tuh di mana-mana tuh banyak yang nyembah dia tuh. Terus bilangin dia itu dan Allah itu satu tuh. Mereka adalah satu. Lanjut terus sampai kematiannya Yesus itu diangkat naik ke surga tuh kan. Baru dia jadi sama dengan Allah itu sendiri gitu. Dia anaknya Allah itu sendiri. Gitu Bang ceritanya. Oke, baik. Kita cek ya Mbak ya. Kalau abang tanya satu-satu kayak gitu, iya. bersalahan lah bang, ya kan? Ya memang kenyataannya begitu Mbak. Nggak bisa kayak gitu pertanyaannya bang. Ya kan kenyataannya begitu. Alkitab itu kayak Al-Quran juga. Mbak dibaca gantian dari Mbak, awal. gantian dulu Mbak. Bang, kan Mbak bicara loh, saya nggak mau tahu. Kan kenyataannya itu. Abang kan nanya, enggak Iya. kenyataannya kayak gitu. Bukan kayak abang bilang di dalam. Loh. Gantian Mbak, Mbak tadi Anda bicara kok saya nggak boleh. Oke, silakan. Kenyataannya Handi. adalah ini kenyataan loh. Kecuali ada ingkar yang tertulis di Bible. Dengerin baik-baik ya. Yesus itu datang ke muka bumi tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Maaf ya. Tapi melalui proses kandungan, kemudian dilahirkan di kota Daud. Lukas 2 nomor 11. Kemudian langsung menjadi bayi dulu, dibungkus lampin, taruh di palungan. Itu kenyataan loh itu. Kemudian bertumbuh kembang menjadi dewasa. Ini dulu Mbak, saya nanya kepada Mbak, pernyataan saya ini salah atau benar? Iya betul itu. Betul. Terus kemudian lanjut, betul ya. Nah saya tanyakan, sesuai Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus di dalam kandungan, apakah Yohanes 10:30 ini aku dan Bapa adalah satu dalam kandungan? Silakan. Bukan satu dalam kandungan ya Bang Handi yang paling pintar. Bukan seperti itu mengartikannya Bang. Jadi satu itu mereka itu sama gitu. Bukan mereka satu terus mereka gencet di dalam perut Maria, Bunda Maria. Bukan seperti terus, itu Bang. Maksudnya aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Aku dan Bapa adalah satu, mereka itu sama. Mereka itu Sama. satu di dalam roh. Satu di dalam roh, berarti di dalam kandungan Bunda Maria mereka satu roh, begitu? Aku bilang kan abang udah tahu Bapak, tuh Ibu proses tidak usah kelahiran dijawab itu Yesus Ibu. ya. Itu pertanyaan konyol itu dia jebak-jebak aja. Kenapa? Makanya Kenapa ada yang marah-marah sini? Diam dulu. Nggak usah dijawab Ibu. Nggak usah, itu pertanyaan konyol itu. Bang, kita bahas kalau kayak gitu. Ibu Mayo turun aja, nggak usah. Nanti dia kocok itu Ibu. Iya, itu otaknya Suruh kotor turun ini ibunya. Handi ini. Jangan nampak dong kayak isi apanya Bang. Iya, saya ini ngomong apa adanya loh, Bu. Saya, Ibu kan udah tadi ngomong bahwa apa yang saya dengerin dulu, gantian ya Bu ya. Bu, gantian dulu Bu. Mbak, logika akal tuh Iya. dipakai Bang Handi secara akal, bukan dalil. Tadi pakai akal. saya berbicara, Anda mengiyakan loh, Yesus pernah dikandung, Yesus dilahirkan di kota Daud, Yesus pernah jadi bayi. memang Dengerin Yesus dulu Bu. dikandung, dilahirkan. Ya, Di dalam pertanyaannya adalah, Dengar dulu Bang. sebagaimana, dengerin dulu saya aja. lagi. Pertanyaannya adalah, semua argumentasi saya, Anda mengatakan itu pernah terjadi. Statement Ibu Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Saya tanyakan, apakah waktu Yesus dikandung, Yesus dan Bapa adalah satu dalam kandungan?
Selesai toh, silakan diterangkan. Monggo. Pertanyaan goblok nggak? Pertanyaan goblok kan bang? Loh, Coba kok- lah abang pikir sendiri dulu coba. Siapa suruh? Pakai Yohanes 10:30. Iya. Lo kok pertanyaan yang goblok Siapa dulu? suruh? Memang itu isi Alkitabnya. Ya, oke. Jadi Anda mengakui ya Yesus dan Bapa adalah satu dalam kandungan ya? Bukan dalam kandungan ya Bang Andi yang paling pintar. Bukan kayak gitu penjelasannya. Kan udah aku bilang. Ya terus bisa, terus yang ampun, dikandung Bang. Maria siapa? Makanya, Gini aja Bang, deh. Abang itu kayaknya tamatin Sekarang sekolah kalau dulu begitu, deh. Yang yang satu dikandung itu dibilang apa? kalau dibilang gitu saya satu tanya belum- baik-baik. Yang dikandung Bunda Maria siapa sih? Boleh dijawab? Yang dikandung Bunda Maria Yesus atau Bapa? Sederhana pertanyaannya. Yang dikandung Bunda Maria Yesus atau Bapa? Yang dikandung Bunda Maria Yesus. Yesus, pinter. Berarti Bapak tidak ikut dalam kandungan ya? Bapak abang dalam kandungannya mamanya bapak abang. Saya nggak pernah mengatakan saya dan bapakku satu, nggak pernah aku ngomong kayak gitu, nggak. Ini Anda yang ngomong sendiri, Yohanes 10:30. Aku cuman bilang bapak abang ya dikandung sama mama Saya nggak bapak. pernah ngomong begitu, aku dan bapakku adalah satu, nggak pernah gue ngomong. Anda yang ngomong, Ya. pakai Bible pula Aku nggak lagi. bilang abang dengan bapak abang satu. Aku bilang bapak abang dilahirkan mama abang sendiri, mamanya bapak abang. Ya kenapa ngomongin masalah beginian? Ini kan Yesus dan Bapa adalah satu, gimana sih? Karena pertanyaan abang ribet bang. Ya memang nggak bisa Makanya. dijawab kan? Apanya yang nggak bisa dijawab? Ya oke, kalau begitu yang dikandung Maria siapa? Bapak atau Yesus? Yang dikandung Maria, ya kan itu abang tanya ulang-ulang kan? Coba siapa? lah abang berpikir sendiri. Siapa coba. yang dikandung? Siapa tadi yang ada dengar? Siapa yang tadi dikandung? Aku bilang. Siapa? Gak ada yang dengar juga. Nggak bisa diulang gitu. Oke, nggak bisa diulang. Baik. Sekarang kita ke Matius 3:16 sampai ke bawah begitu. Waktu Yesus dibaptis gitu ya. Di Sungai Yordan. Terus kemudian ada Roh Kudus di awan seperti burung merpati. Terus ada suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sesuai Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu waktu Yesus dibaptis? Silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Terus bilang Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu kan. Ya iya kan. Mereka Bang. Kan mereka pada satu atau hakikatnya berpisah, Mbak? kan Mereka satu itu atau berpisah? Tritunggal, Bang. Makanya Hah? Bang, coba ditelaah dulu artinya Tritunggal itu. Jadi abang nggak Saya kayak saya ulang kembali ya, Mbak. Oten yang kalian bilang itu. Mbak, bisa nggak dengar pertanyaannya, Mbak? Saya pakai data lo ya. Matius 3, 16, 14 ke bawah lah, 17, 18 begitu ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus ada di awan seperti merpati. Bapa di surga. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapa dan Yesus satu waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes? A, satu. B, tidak. Jawab. Jadi kan Bang, di dalam Injil Matius ini semuanya menjelaskan tentang Yesus. Kelahiran Yesus Enggak sampai Yesus. jawab. Gimana? Enggak ngerti bahasa Indonesia loh. Enggak Bang, ini harus dibilang dulu. Ini harus dijelaskan dulu. Bang Andi yang paling pintar, aku bilang yang IQ-nya di atas rata-rata. Ini harus dibilang dulu Bang. Ini Matius sampai Yohanes ini menceritakan tentang Yesus, oke? Jadi Saya nggak nanya Yesus di itu. sini Pertanyaannya adalah dengerin dulu. lokal Pertanyaannya sederhana manusia. loh. Berdasarkan data, Bentar dulu Bang. Berdasarkan data, Yesus itu dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada Bapa di surga. Tapi ada Anda mengatakan Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus dibaptis, apakah Bapa dan Yesus adalah satu? A, adalah satu. B, tidak. Jawab. Yang dibaptis itu kemanusiaan. Saya nggak nanya itu. Loh, itu jawaban. Jadi mereka itu Katanya tidak satu. satu. Di sini Ayo. mereka tidak ada Gimana dikatakan satu sih? di sini. Bisa nggak sih bahasa Yesus Indonesia dengan dibaptis baik? itu, goblok. Bisa nggak bahasa Indonesia dengan baik? Berdasarkan data dan fakta. Saya ulang ya. Muter-muter si Andi nanya ya. Berdasarkan data dan fakta. Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Berdasarkan data dan fakta, Matius 3, Yesus dibaptis di bumi.
Roh Kudus ada di awan seperti merpati, Bapa ada di surga. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus dibaptis, apakah Yesus dan Bapa adalah satu? Jawab. Betul itu. Nggak bisa jawab kan? Yesus Bingung itu kan? manusia di sini, Bang. Dia Saya nggak nanya itu. Dia tidak satu dengan Allah. Itu aku jawab tuh. Di sini dia tidak satu dengan Allah. Oke, Waktu tidak dia satu. Baik, pinter. Dia dibaptis ini. Oke. Di sini kan manusia. Udah dijawab, tidak satu. Berarti Yohanes 10:30, dengerin Bu. Kan? Ya nggak apa-apa, saya goblok Bu. Berarti Yohanes 10:30 tidak berlaku waktu Yesus dibaptis. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekali ulang ya. Jadi Yohanes 10:30 tidak berlaku waktu Yesus dibaptis. Karena waktu Yesus dibaptis, Yesus dan Bapa tidak satu. Begitu dong diskusinya. Jujur saja. Jadi Yohanes 10:30 berlaku sesuai dengan kebutuhan, tidak berlaku selamanya. Diskusi begitu. Tergantung kebutuhan itu. Nah, apa betul begitu? Sesuai keinginanmu, kalau kau mau butuhkan kau kutip itu. Kalau lagi dibaptis nggak dipakai itu. Bapa dan Yesus adalah satu. Karena terpisah loh, ada di langit, ada lagi disiram air. Itu kan terpisah. Jadi betul kata Bang Handi, sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin mengutip, kalau kita tanya ini, pasti Anda lari ke situ. Yesus dan Bapa adalah satu kan? Nah, kalau dibaptis pisah ya? Jawab. Ya, saya Tadi sapa dulu. Tadi Makana ini ngomong terus, silakan. Kalau mau bicara, mau diskusi. Saya sapa dulu. Selamat malam, selamat malam, Pak Pendeta Rohani. Pak Pendeta Rohani, selamat malam. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Bang Andi, cek WA. Pak Pendeta Rohani, selamat malam. Saya kok sedih banget. Saya sedih banget kok dibilangin goblok ya. Sedih banget gitu. Tapi gak apa-apa deh. Ini orangnya suka bilang tolol-tolol ya. Sebentar, Mbak Mayu, saya nyapa Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak Pendeta? Baik, tadi malam saya terpental lagi. Kenapa ya? Bukan terpental, mohon maaf. Saya tadi malam itu kena hack ya. Kena report. Oh. Jadi komal saya itu ngeblank. Semuanya berwarna hitam, nggak bisa melihat. Akhirnya rukat gitu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ketika perdiskusian berlangsung dengan Ustadz Tahta semalam ya, Pak Pendeta. Iya. Ya, coba dilanjut sekarang ya, Pak Pendeta ya. Ada dari pihak Muslim itu 4, kemudian pihak Kristen juga 4. Jadi sama ya, teman Pak Pendeta ada 4 di sini ya. Ya silakan Bang Hendi, bisa di moderator Bang Hendi. Sambil cek WA Bang Hendi. Ya, kembali ke topik Pak Pendeta. Kayak ada seseorang ini nggak bisa mempertahankan argumentasinya. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Pak Pendeta bisa menjelaskan nggak apa maksud Yesus aku dan Bapa adalah satu? Silakan. Baik. Kalau belajar mengenai Allah dalam Alkitab itu harus dipahami hakikatnya ya. Hakikatnya Allah. Tapi mereka dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang anak atau Yesus itu berbicara tentang natur Allah dan natur manusia. Kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara hakikat ya. Mereka adalah Allah, hakikatnya Allah. Tapi kalau berbicara Yesus dibaptis, kan Yesus firman yang menjadi manusia. Nah, dalam dia sebagai manusia dia dibaptis untuk dinyatakan keberadaannya sebagai Mesias ya. Karena Yohanes Pembaptis telah diberitahu oleh Allah bahwa ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan itu saya tanya Pak Pendeta. Bukan itu, pertanyaannya sederhana. Apakah Yesus dan Bapa itu adalah satu selamanya atau kadang berpisah? Selamanya dalam hakikat satu. Satu, baik. Waktu di dalam kandungan 9 bulan, apakah Yesus dan Bapa adalah satu? Satu hakikat, bukan pribadi. Oke. Hakikat artinya apa Pak? Hakikat artinya esensinya, keberadaannya. Boleh saya, karena saya guru bahasa Indonesia Pak, boleh saya
kasih ilmu arti hakikat. Ya, Anda kasih tahu aja. boleh buka di KBB. Hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Arti hakikat itu ya Pak ya. Oke. Baik, saya mau nanya, apakah hakikat Bapak dengan hakikat Yesus sama atau beda? Sama. Hakikatnya dasarnya baik. mereka adalah Allah. Sama ya, baik. Yakin Pak ya? Hakikatnya sama. Yakin. Saya ulang ya, hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Oke, Ya. baik. Keadaan sebenarnya Intinya. Yesus, betul. Keadaan sebenarnya Yesus itu apa Pak? Allah, dia firman yang menjadi manusia dan dia adalah Allah. Oke. Keadaan sebenarnya anak Maria Yesus ini apa Pak? Dua natur, dia Allah dan dia manusia. Oke. Apakah keadaan sebenarnya Yesus ini punya fisik? Punya. Punya, baik, pinter. Keadaan Bapak di surga itu apakah punya fisik? Roh. Punya fisik atau tidak Pak? Roh. Punya fisik atau tidak? Tidak punya fisik, roh. Oke. Kalau Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, apakah ini sama keadaan yang sebenarnya? Ya, hakikat Allah. Karena roh Yesus punya fisik, Pak karena Pendeta Yesus yang dua terhormat. natur. Ya. Pak Pendeta yang terhormat, Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Apakah ini keadaan yang sebenarnya? Dalam natur manusianya, Yesus manusia. Dalam natur ilahinya, Yesus sama dengan Bapa. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu sama, saya ulang kembali, saya undurin dikit, saya undurin. Yesus punya fisik, anaknya Maria. Apakah Bapak punya fisik termasuk anaknya Maria atau bukan? Tidak ada di Alkitab dikatakan Bapak punya fisik. Tidak Berarti ada. beda Anda dong, salah Pak. bertanya. Berarti Yesus dan Anda Bapa salah beda dong. bertanya. Perbaiki dulu pertanyaannya. Oke, saya perbaiki, baik. Yesus ini punya fisik, pernah dikandung, pernah menjadi bayi, beraktivitas di bumi. Laki-laki dia jenis kelaminnya Yesus ini. Oke? Bapak ini apakah punya fisik jenis kelamin laki-laki atau tidak? Tidak, tidak ada fisik. Oke. Apakah Bapak dan Yesus sama? Dalam hakikat. Apakah Bapak dan Yesus sama dalam hakikat? Sama. Hakikat artinya apa? Yang sesungguhnya mereka adalah Allah. Oke. Sesungguhnya Bapak ini punya fisik nggak? Tidak. Sesungguhnya Yesus punya fisik nggak? Di dalam natur manusianya punya. Sama atau tidak? Sama dengan siapa? Sama nggak Bapak dan Yesus? Sama, Allah. Ya kok bisa sama Pak? Satu punya fisik, satu tidak. Gimana Bapak ini? Anda bertanya di luar Alkitab. Enggak, ya udah. Ini kok kenyataan yang ada kok. Kenyataannya Alkitab berkata seperti itu. Seperti Kenyataan yang ada Pak. Yesus Ya. itu pernah menjadi bayi Pak. Betul. Oke, baik. Kalau Yesus dan Bapak adalah hakikatnya sama, apakah Bapaknya Yesus pernah jadi bayi? Baik, kita bergantian nanya. Anda lebih dari 10 menanyai saya. Saya lagi Enggak tanya dulu, Anda. ini belum kelar apakah kok. Anda percaya Enggak. apa? Bentar Saya dulu, tanya Pak. Anda. Bergantian belum nanya, kelar. bergantian. Lebih kelarin 10 kali dulu, nanya. Pak. Bisa ditanya, dia cuma Lebih bisa 10 bertanya. kali. Kelarin dulu, ini Gantian belum dong. kelar kok, belum ada kesimpulan. Kok Anda bisa ditanya? Gampang Bukan saya diskusi jawab kalau semua Anda bisa nanti. nanya, bukan diskusi. Ini kesimpulannya, jangan emosi Pak. Anda macet Kalau di Anda bisa sini. ditanya, Giliran bukan emosi. Giliran Saya cuma mau macet tegas. emosi Bapak ini pendeta ini. Giliran macet kok. Saya ulang Saya kembali cuma ya. mau tegas. Ini Saya dengerin, cuma mau dengerin. tegas. Ini Kalau Anda tidak diskusi- tegas. Anda pendeta membodohi Anda jemaat Anda kalau begini. Anda mengatakan hakikatnya Yesus sama. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Simpulkan dulu Pak, baru Anda nanya. Ini Anda ngegantung ini. Akui dulu siapa yang keliru, Anda atau saya. Diam dulu kau perempuan sebentar ya. Anda tadi mengatakan saya goblok loh. Diam dulu. Hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus adalah anaknya Maria, pernah dikandung, dia pernah menjadi bayi, dia adalah manusia di muka bumi. Keadaan sebenarnya Bapa itu tidak pernah dikandung, tidak punya jenis kelamin, dia adalah roh. Keadaan sebenarnya. Saya nanya kepada Anda, apakah keadaan sebenarnya Bapak dan Yesus itu sama? Anda menjawab sama. Bagaimana mungkin sama? Satu pernah dikandung, satu anaknya Maria, satu bukan. Kesimpulkan dulu ini Pak, baru Anda bertanya. Jangan kegantung. Alasan Anda mengatakan sama apa? Padahal kenyataannya beda.
Silakan. Host, selamat malam host. Takut dia lawan gua. Saya turun host karena nggak bisa ditanya. Kalau nggak bisa ditanya bukan diskusi. Enggak. Kita diskusi ringan aja, Pak. Saya turun karena kalau ditanya nggak bisa bukan diskusi. Saya turun. Ini Terima kelar kasih dulu host ini ya. topik. Makasih host ya. Ya silakan. Pak Pendeta. Gak apa-apa, jangan ditahan, Gimana? biarin dia pergi. Enggak. dulu Masalahnya ini. Bang Hendy, kita tanya ke Kristen yang lain, Mbak Netral, silakan. Si Yesus itu Tuhan yang kemudian menyatu dengan Bapa, gitu, Mbak Netral. Silakan, Mbak Netral. Hakikat aja nggak ngerti. Waduh, Mbak Netral silakan. Mbak Netral dulu, Bang Hendy, biarkan. Iya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetapi kalau ada pun orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, ya nggak ada masalah, itu kan iman mereka, tetapi dia bukan yang maha kuasa. Ya, jadi Mbak Netral ini juga Kristen ya, Mbak Mayo atau Mas Aha ya, atau Pak Pendeta yang ada di bawah. Ini netral ditanya, coba saya tanya pertanyaan sama ya. Mbak Netral, menurut Anda hakikat Yesus dan Bapak sama atau beda? Ibu Netral. Tidak sama. Pinter. Ngomong dari tadi tidak sama. Selesai. Kenapa sih nggak mau jujur kalau diskusi gitu loh? Lanjut. Ya, Mbak Netral, yang kami tanyakan dari teman-teman Muslim, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Bagaimana? Apakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi sehingga dituhankan? Tidak, bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 kan ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Ya, jadi bukan Yesus ya? Bukan. Ya, Yesus coba. justru Yesus itu ciptaan juga. Oh, Yesus ciptaan berarti. Ya, gimana tanggapannya, Mbak Mayo? Silakan dibuka mute-nya. Berarti saya dan Ibu Netral tidak sama dengan sama-sama Kristen. Itu saja. Ya, tapi kalau kita mau menjelaskan, Mbak, kita harus berdasarkan Alkitab. Kalau berdasarkan narasi kita sendiri atau apa yang kita dapatkan dari guru agama yang juga tidak meneliti, ya kita juga jadi salah gitu loh. Jadi harus ada dalilnya. Apa yang kita sampaikan harus punya dalil. Kalau kita cuma bernarasi sendiri, ya tidak akan. Ya, memang Tadi abang bilang Yesus yang menciptakan langit bumi. Tidak, yang menciptakan itu kan Allah Bapa. Kayaknya tadi abang udah nanya sama ada aku. nggak? Saya tanya Mbak, ada nggak ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Kalau ada ya. Lah kan saya bilang kan tidak, bukan Yesus yang menciptakan. Gimana Loh, sih? katanya Mbak Mayo tadi bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya. Makanya Ya, saya kejar menurut itu. Saya Bapak dan Yesus adalah satu. Menurut saya. Apakah satu Bapak dalam artian iya, apa, Mbak? iya, apakah Bapak dan Yesus itu adalah satu, Mbak Netral? Menurut Mbak Netral? Satu roh. Bapak, ya, Yesus mengatakan mereka adalah itu. Yesus mengatakan itu Bapa dan aku satu, bukan berarti satu badan, satu tubuh, tidak. Ya satu tujuan, satu pemikiran, ya satu pekerjaan gitu loh. Ya betul. Mereka tidak satu tubuh, tapi mereka satu tujuan. Ya. Kan Apakah di situ kan dijelaskan di 1 Yohanes 4 ayat 15 kan, kalau seorang mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah, Allah tetap bersatu dengan orang itu dan orang itu bersatu dengan Allah, ya kan? Berarti kita juga akan bersatu dengan Allah kalau kita taat kepada Mbak Allah. Netral izin, kalau Yesus dan Bapak tidak satu fisik, satu tujuan, saya paham itu. Karena Bapak memberikan ilmu kepada Yesus untuk benar. mengajarkan Bani Israel. Pertanyaannya adalah, siapakah yang disembah umat Kristen ini? Kalau Yesus dan Bapak itu beda, Bapak atau Yesus? Kalau saya pribadi kan, saya kan pengikut Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan, apa Yesus sampaikan, apalagi yang disampaikan itu firman Allah, ya saya percaya sama Yesus. Di saat Yesus bilang, sembahlah Allahmu, Allahku Allahmu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya saya percaya Yesus bahwa Tuhannya Yesus sama seperti Tuhan kita gitu loh. Oke, Yesus baik. menyembah Allahnya ya sama dengan Allah kita gitu. Jadi Baik, kalau begitu Mbak Mayo yang Anda cukup Bu. Kalau Mbak Mayo siapa yang Anda sembah? Bapak atau Yesus atau dua-duanya? Mbak Mayo silakan.
Mereka kan pada hakikatnya adalah satu. Jadi kalau aku berdoa kan Bang, Abang mau tahu nih aku berdoa. Abang kan nanya aku ya. Nah, siapa yang Anda bukan cara Anda berdoa, yang Anda sembah siapa? Bapak atau Yesus? Yang aku sembah. Yang Ya. aku sembah itu kan Bang, sesuai dengan yang aku doakan kan. Abang kalau berdoa itu nyembah juga kan? Ya siapa yang Anda sembah? Allah. Susah amat sih. Ya aku menyembah Allah Bapa, ya Yesus juga. Oh, berarti sembahan Anda dua. Aku menyembah kepada Bapaknya dan kepada anaknya juga. Iya, Aku berarti sebut sembahan nama- Anda dua. Gak ada aku Sembahan Anda bilang dua ya. Baik. Ngomong dong sembahan Anda dua. ada bilang Clear dua. gitu loh. Enggak, aku nggak ada bilang dua. Ya siapa? Abang yang Kalau bilang dua. kalau sembahan Anda satu siapa? Yang Anda sembah, Bapak atau Yesus? Aku berdoa kepada Allah Bapa, terus aku menyebut nama anaknya Yesus. Yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Yang aku sembah Allah Bapa, yang aku sebut juga anaknya Yesus. Berarti sembahan Anda dua, Bapak dan Yesus. Enggak, aku nggak ada bilang dua. Terus kalau satu siapa? Berarti abang memang nggak tahu kan Tritunggal itu. Gimana Anda nggak menjawab? Ya udahlah host. Susah amat, coba Mbak Netral ya saya jawab ya. Saya tanya Mbak Netral, yang Anda sembah, enggak, dia dulu ya Bu ya. Mbak Netral, yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Bapak. Bapak, selesai. Kenapa Mbaknya ditanya? Ribet ya. Lanjut host. Aku sembah Allah, tapi aku juga sebut anaknya. Kok ribet ya bang? Bang Handi, aku kok mau ditanya ya? Jadi sembahan ya. Sembahan Anda berapa sih Mayo? Ya udahlah host. Intinya aku nggak nyembah apa yang abang sembah. Kayak kalau gitu waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa ya? Pada dirinya sendiri ya. Kepada Bapa. Kepada Bapak, pinter. Mayo, Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada bapaknya. Oh, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Macet. Macet. Kalau jawab kayak abang itu ya. Iman ini iman susah. Kenapa? Silakan host. Silakan yang lain. Aku minum kopi dulu campur kunci dongkrak. Iya, Mas Aha gimana kalau Mas Aha? Iya, aku juga pengen ditanya Bang Tapi- Handi loh, kayak mereka gitu. Tapi yang menarik tadi itu yang dibawa Ustadz, izin Ustadz. Yang menarik tadi yang dibawa itu Bu Netral. Coba datanya itu coba dibaca ulang. Itu bagus itu loh. Bapak supaya menyatu. Coba Bunda Netral. Itu kalau sudah dipahami oleh teman-teman Kristen itu, karena Bapak pun menyatu dengan kita kata di situ kan, Bun. Tapi persoalannya Bunda Bunda Netral. tadi Mayo ini ngatain saya goblok loh. Senang banget, bahagia banget aku dibilangin goblok. Padahal 1 Korintus 4:10 itu Kristen yang bodoh di situ ya. 1 Korintus 4:10. Heran deh. Kenapa dia bilang Bang Handi ya, padahal di situ tertulis Kristen bodoh karena Coba tanya ke Mas Aha. Mas Aha, hei. Mas Aha. Iya. Yang kau sembah Bapak atau Yesus? Ya kalau sekarang masih bapaknya. Nanti setelah Yesus datang baru anaknya kira-kira 6 tahun lagi. Nah itu. Waduh, kok beda-beda ya? Diulang, ntar diulang, beda lagi nih. Tolong yang lain diam dulu. Saya ulang ya, diulang. Saya ulang semua. Yang kau sembah sekarang siapa Mas Aha? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yesus belum disembah sekarang? Belum, nanti kalau dia datang kedua. Nah, berapa tahun lagi? Kira-kira 6 tahun lagi lah, 2030, 2000 tahun setelah dia terangkat. Nah itu. Jadi 6 tahun lagi sembahmu menjadi 2. Iya, kalau perkiraan aku betul ya, kalau perkiraan aku tepat. Nah, jadi kurang lebih 6 tahun lagi. Iya. Sembahmu menjadi 2, Bapak dan Yesus. Oh enggak, Yesus saja, Yesus. Oh, coba diulang. Sekarang ini yang kau sembah Bapak. Iya. 6 tahun lagi yang kau sembah siapa? Yesus. Bapaknya nggak disembah lagi? Enggak, Yesus gantian. Oh, jadi Bapak cancel Bapak, Yesus cancel Bapaknya. Ya Bapak sama pensiun. Ya sama seperti Firaun lah, menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Nah itu. Iya, baik. Kita hormati kok pendapat Anda, tapi jangan bilangin saya goblok ya. Saya nggak marah loh kalau dibilangin goblok. Lanjut host. Itu disapa Bang Orai Sinaga, perempuan apa laki-laki? Silakan
Dibuka mute-nya. Orang Sinaga. Ya, malam. Oh iya, iya bang, abangku. Ya, agamanya Kristen bang ya? Ya, Kristen. Ya, silakan. Barangkali ada masukan atau tanggapan lainnya. Silakan. Masalah Tritunggal, ya, Yesus itu adalah firman. Ya. Jadi di saat penciptaan bumi, ya, di saat penciptaan Yesus itu firman. Allah menciptakan, kata gitu kan. Kemudian Allah berfirman. Oke, baik. Jadi Yesus itu artinya firman. Firman itu yang bekerja. Oke, Yesus itu firman. Jadi Bapa di surga ber-Yesus, begitu ya? Setelah ke bumi, dia baru dikatakan Yesus. Oh, jadi Bapak bercalon Yesus. Jangan bilang bercalon, Bang, karena dia pada saat itu belum ada sampai konteks ke situ. Oke, baik. Belum ada konteks sampai ke situ karena sebelum dilahirkan Bang di bumi, Yesus ada posisinya di mana? Firman. Firman itu melekat di mana? Di Tuhan, di Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus ini dikeluarkan dengan cara firman, perkataan. Oke, baik. Setelah firman ini menjadi manusia, apakah manusia ini adalah firman? Iya, pengaplikasian apa istilah dia untuk mengaplikasikan, istilahnya kalau diaplikasikan gitu jadi manusia. Saya ulang Pak ya. Pada mulanya Yesus ini firman, melekat pada diri Bapa. Bapak berfirman artinya Bapak mengeluarkan Yesus. Masuklah di kandungan Maria, jadilah dia manusia, kan gitu. Artinya Yesus dan Bapa sudah berpisah. Betul apa betul? Perkataan tidak bisa habis dari tubuh Allah Bapa. Kan sudah menjadi Yesus dulu, Pak. Firman yang jadi manusia ada. Saya ulang kembali ya Bapak ya. Pelan-pelan menyimak, pelan-pelan menyimak. Oke ya. Yesus. Dengar, simak dulu Pak. Izin Pak ya. Sebelum menjadi Yesus, Yesus ini firman, melekat pada diri Bapa. Oke. Bapa ini berfirman, berkata, keluarlah kata-katanya, hamil Maria, dilahirkanlah Maria menjadi Yesus. Firman ini tadi, betul? Betul. Nah, waktu Yesus menjadi manusia, apakah Yesus ini masih disebut firman atau tidak? Sebagai anak manusia. Ya. Anak manusia, firman yang menjadi anak manusia. Iya, waktu dia menjadi manusia, apakah masih bisa disebut firman? Ya, karena perbuatannya masih seperti yang difirmankan. Kan udah berbentuk manusia, Pak. Iya, perbuatannya kan firman juga. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan. Waktu dia menjadi manusia. Kan perkataan. Iya. Yesus ini kata-kata atau manusia, Pak? Ya, dia kan firman yang jadi manusia. Ya, manusia ini kata-kata atau bukan? Pada saat dia manusia, dia bukan kata-kata lagi. Oh, bukan kata-kata lagi. Udah berbentuk manusia. Ya. Oke. Waktu Bapa mengeluarkan Yesus berbentuk firman menjadi manusia, setelah Yesus ada di bumi, apakah Bapa dan Yesus sama atau beda? Beda. Beda. Pinter. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhannya Maria siapa? Pada zaman itu mereka masih Yahudi. Iya, waktu Yesus ada di bumi. Dengarin dulu Bang. Waktu Yesus ada di bumi, dengerin dulu Bang, izin dulu Bang. Waktu Yesus ada di bumi, dengerin dulu Bang. Ntar dulu Bunda Rama. Waktu Yesus, sekali lagi Pak, abis ini Bapak ngomong deh. Abis ini Bapak ngomong deh. Waktu Yesus ada di bumi, dirawat oleh Maria. Pertanyaan saya Pak, Tuhan Maria siapa? Pada saat Allah Yahweh, pada saat itu masih agama Yahudi mereka. Berarti Tuhannya Maria siapa? Tradisi yang diterapkan Abraham dan Musa yang mereka jalankan. Iya, Tuhannya Maria siapa waktu dia merawat Yesus? Yahweh, Allah Bapa. Yahweh, baik. Tuhan Anda siapa sekarang? Sekarang ya Tuhan Yesus. Oke, Tuhannya Maria sekarang siapa? Ya, mereka kan sudah di surga. Sekarang Tuhannya Maria siapa? Ya kan sudah di surga, ya tahulah siapa lagi. Ya dia Allah Bapa. Berarti Tuhan Maria dan Tuhan Anda beda.
pada saat ini konteksnya Tuhan Yesus sudah di surga, sudah menyatu. Pertanyaan sekarang adalah, di konteks zaman sekarang Tuhan Yesus dan Allah Bapa sudah menyatu. Pertanyaan sekarang adalah, Sudah kembali apakah firman itu lagi. Bang, pertanyaan sekarang sederhana. Sekarang nih, detik ini nih, apakah Tuhan Bapa dengan Tuhannya Maria sama? Maria yang mana? Ibunya Yesus. Kalau sekarang Allah Bapa, karena firman itu sudah kembali pada konteks zaman sekarang. Ya, oke, saya ulang kembali ya Pak ya. Zaman sekarang firman sudah kembali, sudah naik ke surga. Saya bertanya dulu Pak. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya, apakah Tapi Tuhan Allah Pak? Bapa Tuhan saya. Bang, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria sekarang? Sama. Sama. Siapa Tuhannya Anda? Allah Bapa. Tuhannya Maria? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia firman, Allah Bapa itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Berarti Tuhannya Maria siapa? Firman itu adalah Allah. Nah, Tuhan abang Anda siapa? bolak-balik, bukan Kok jadi kacau nih, abang Kak? bolak-balik, jadi jangan menghitung-menghitung gitu, Bang. Jadi, ya kalau di surga sekarang Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Ya, Orang dia Tuhan, firman, ya, Tuhan, dia ya. perkataan. Dia kan sudah kembali ke pemiliknya. Oke, sekarang Yesus kembali ke surga itu berbentuk manusia atau tidak? Dia sudah firman sekarang ini, Bang. Fisiknya Yesus ada di mana sekarang? Di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus punya fisik nggak di surga? Kalau sampai saat ini kurang tahu, Bang, karena aku belum pernah ke surga. Lukas 22:69 baca, Bang. Apa itu tulisannya? Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus di surga masih anak manusia, Pak. Ya, keterangan kesaksian Lukas. Salah apa benar itu? Tapi di saat menjumpai Paulus, dia sudah berbentuk cahaya. Sekarang Yesus di surga ini, saya tanya Pak, baik-baik Pak. Dia sudah menjadi firman. Ya, sekarang Yesus ini, Pak, punya fisik atau tidak? Punya. Di surga ini Yesus masih anak Maria atau bukan lagi? Konteks di dunia dia anak manusia, anak Maria. Iya, saya nggak nanya di dunia. Di dunia mah jelas anaknya Maria. Sekarang di surga ini loh, masih anak Maria atau bukan lagi? Masih. Sampai sekarang masih mengakui. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria sekarang? Firman Allah. Firmannya. Iya, Yesus ini kan anaknya Maria di surga. Ya. Ya, jadi Tuhan Anda adalah anaknya Maria sekarang? Ya. Ya udah cukup. Kenapa nggak jujur sih? Boleh saya bertanya, Bang? Nggak ada masalah kan kalau Anda menuangkan anak orang. Selesai. Makasih. Silakan. Boleh saya bertanya kepada Bang Andi? Silakan. Bang Andi agamanya apa? Islam ya? Muslim ya? Islam ya, Bang? Ya. Oh, udah kalau Muslim saya nggak usah bertanya, Bang. Nanti geruduk rumah saya. Wah. Emang saya tahu rumahmu. Netral. Nanya kok geruduk, apa hubungannya? Netral. Saya mau konfirmasi netral ini. Apa hubungannya geruduk? Ada aja. Sekarang gitu netral. Kalau Muslim netral. saya. Diam Ya, netral. kalau Muslim saya nggak mau nanya. Iya, nggak usah nanya Bang. Kalau nggak mau nanya. Nah, karena Netral. nanti diplesetkan. Netral. Gimana? Netral gimana ini netral? Katanya Yesus itu menurut Anda itu masih anaknya Maria atau bukan netral? Iya. Jadi kalau ada menuangkan Yesus berarti boleh nanya, ntar Bang dulu. Andi. Iya, habis kalau begitu sebentar saya netral dulu bentar. Baru Anda nanya. Kalau begitu Yesus di surga masih anak Maria dong netral ya? Ya. Ya. Jadi kalau Tuhannya Maria adalah anaknya masuk akal nggak? Enggak lah. Enggak lah ya. Ya udah silakan. Berarti netral nggak meyakini Tritunggal begitu? Enggak Pak, karena kan itu tidak berdasarkan Alkitab. Kan di situ Allah Tritunggal kan tidak ada dalam Alkitab. Yang ada Allah itu Esa. Coba Ibu netral buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, bacakan. Sebab ada 3 yang berdiri kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kan tambahan belakangan. Lihat original teksnya Pak. Baca original teksnya Pak. Oke, saya kasih jawabannya ya Pak. Ya, silakan. Saya kasih jawabannya di jawabannya Yohanes 17 ayat 3. Untuk mendapatkan kehidupan abadi, ya, atau kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai
utusan. Terus yang satu ada kemana itu Bapak tadi bilang? Kalau masalah utusan yang kalian perkarakan, dia bukan hanya sekedar utusan, dia guru. Jadi kalau dia guru bagaimana Iya, itu? dia guru, ya Dia dia bisa menjadi imam. sahabat. Kan, Dia bisa menjadi sahabat saya, sahabat semua. iya, bisa. Dia bisa menjadi Tuhan. Ya, Terus kalau masalahnya misalnya apa ada dengan pun kalau utusan? Bapak mau sembah, Jadi guru aja, kalau misalnya di kita bawah kalau utusan kita pun dia sebagai mau. orang Kristen mau Nah, sembah Yesus, sekarang kan tertulis bukan dia, sembah gak usah sebagai sebagai Allah, utusan, sebagai sebagai tanda guru aja dia. penghormatan. Sebagai guru saja dia oke. Apa masalahnya dengan utusan? Gantian. Bu netral dulu. Nanti ditanggapi oleh Bang Orai Sinaga. Gantian, jangan saling potong. Yuk. Silakan, Bu netral dulu. Iya, makanya saya bilang kalau kita kan orang Kristen bahwa di Yohanes 17 ayat 3 kan untuk mendapatkan kehidupan abadi atau untuk mendapatkan keselamatan abadi ini kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, di sini kalau Anda mengatakan Tritunggal di mana sini satu? Jadi misalnya sekarang begini Bu. Sekarang kan posisinya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Untuk memelihara ibu, untuk mengajari ibu di bumi ini saat ini siapa? Ya Firman. Firman atau Roh Kudus? Itu apabila kita minta itu kan apabila kita minta. Itu kan janji Tuhan Yesus, Ya, itu aku kan, akan mengirimkan. itu Roh Kudus itu Bapak, itu bukan satu pribadi. Bukan Makanya pribadi itu yang kami katakan Tritunggal. Itu bukan pribadi, tidak bisa dikatakan pribadi. Itu yang kami kuasa katakan Allah. Tritunggal, Apa sih Roh artinya Kudus Roh itu. Kudus itu? Roh Tuhan Kudus Yesus itu sudah naik ke kuasa surga, dia Allah. mengirimkan Roh Kudus. Terus ibu sekarang yang melihara siapa? Itu kan kuasa Allah, bukan tidak bisa dikatakan pribadi. Saat Yesus. Seperti Gini, Pak, ibu, saat Yesus. ibu ini ya seperti Tunggu dulu ya. tidak Bicara kenapa? Tumpu-tumpuan. Tunggu dulu. Gantian. Saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan, maka terbukalah langit. Nah, itu Roh Kudus berbentuk apa, Bapak? Kan burung, ya kan? Apakah burung itu bisa dikatakan pribadi? Enggak kan? Nah kan kalau Allah kan itu kuasa, jadi kalau dia mau berfirman atau apa melakukan sesuatu, dia boleh melalui angin, boleh melalui api, boleh melalui air. Kan Allah Maha Kuasa. Kan begitu, dan itu tidak bisa dikatakan pribadi, tapi itu dikatakan salah satu sifat Allah, itu Maha Kuasa, yaitu Roh Kudus. Jadi roh yang melayang-layang itu sifatnya juga? Iya, itu kan kuasa Allah. Allah kan Maha Kuasa, apapun yang dia jadi Allah yang ibu kenal tidak punya roh? Ya? Begini Bu, manusia diciptakan seperti yang tertulis di Alkitab. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita, katanya. Kan? Jadi saya ambil analogi. Di dalam tubuh ibu ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tapi ibu netral bukan Tuhan. Ya, tapi saya kan ada Bapak. Saya kan punya Makanya Bapak. manusia saya jadikan analogi Bang Hen. Jadi Tuhan Anda dianalogikan ke manusia ya? Iya, saya kan ada Bapak. Bapak jangan hilangkan saya punya Bapak. Yesus kan punya Bapak. Saya juga punya Bapak. Apakah rohnya Bapak dengan roh saya sama? Enggak sama kan? Analoginya Bu, karena saya katakan itu kenapa? Karena hanya manusia yang segambar dengan rupa Allah. Berarti di dalam tubuh ibu ada jiwa, ada roh. Begitu juga dengan Tuhan. Ada firman, ada Roh Kudus, Allah Bapa. Tapi fisiknya mana hilang? Fisiknya hilang. Dalam tubuh ibu ini ada fisik loh. Fisiknya nggak dipakai ya Bang Orai? Iya tubuh, itulah tubuh Bang. Berarti Tuhan Anda di surga punya tubuh? Allah Bapa. Yesus tubuhnya ada loh. Nah, gimana Bang? Kan tubuhnya yang mana? Sekarang gini Bang, kita Nanti Bu netral, hilang tubuhnya Bu netral, hilang nih. Sudah. Berarti ibu, karena ibu tidak mengakui Tritunggal, berarti ibu ini cuma punya istilahnya sama seperti si Cak Lontong atau dengan si Billy. Pak, ada nggak di dalam Alkitab itu Saya Allah berangkat dulu Tritunggal? sebentar Bu. Berarti ibu diciptakan tanpa roh dan tanpa jiwa, berarti cuma daging pantasan. Cuma Ada daging nggak ayat aja. saya tanya, ada nggak ayatnya itu Tritunggal? Kan nggak ada. Yohanes 5 tadi, 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ dikatakan Allah Tritunggal. Di perjanjian lama pun adanya konfirmasi roh melayang-layang. Nah itu Firman. Tritunggal itu. Firman.
Jadi maksud ibu karena ada firman, ada roh kudus jadi 3 gitu. Allah Bapa. Itu Bapak kan punya yang Di Pernemnya kepercayaan itu kan. Makanya saya katakan sebetulnya kami Mana itu sih, Pak? karena Saliran kok Maria, pecah. murid-murid Yesus di zaman itu masih agama Yahudi. Mereka menantikan Mesias juru selamat. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya ketuhanan kami sama. Cuma Jadi kami Yesus dikatakan Kristen. Orang yang Yesus mengatakan kami mengajarkan, Kristen, bukan kami Pak, yang mengatakan kami Kristen. Pak, saya nanya dikit Pak, apakah Yesus waktu hidup mengajarkan Tritunggal Pak? Ada, Yesus mengatakan aku dengan Bapa adalah satu. Itu baru 2 Pak. Itu 2 Pak. Ya Roh Kudus kan Coba nyata Bapak, setelah dia. satu Yohanes 4 ayat 15 Konteks pada Bapak, zaman baca Tuhan itu. Yesus di bumi, konteksnya Roh Kudus belum turun ke bumi. Setelah dia pulang ke surga, kembali ke surga, baru Roh Kudus turun. Oh, di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus Pak, waktu dibaptis Roh Kudus nongol. Gimana sih Pak? Di zaman Yesus Roh Kudus sudah ada loh. Buktinya dibaptis Roh Kudus nongol, berbentuk merpati Pak. Ada udah. Ya, itu dalam masa mau penugasannya agar keilahiannya penuh. Kata kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, tapi dikala Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, Tuhan Allahmu, ya kan? Saya kasih ayat dulu ya. Di Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Tadi sudah Kalau saya katakan sebagai ada pengikut ayat Yesus, mengatakan kalau saya aku sebagai dengan pengikut Bapa Yesus adalah saya percaya kata satu. Yesus. Berarti Yesus Nah, itu kalau adalah Bapak Tuhan. tidak percaya berarti siapa yang pengikut Ibu Yesus Netral yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Aku dan Bapa atuh satu. Ibu tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya gini Pak, baca aja kalau gitu saya kasih ayatnya aja Bapak baca Kristen sendiri. itu mau pengikut Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 15. Coba Bapak baca 1 Yohanes 4 ayat Bahaya ini. 15. Aduh, saya tidak mau lah mengatakan cuma 1 Yohanes 4 ayat 15. Coba Bapak baca pelan-pelan. saya lagi di luar ini, Bu. Bukan itu Bu, kalau mau Bu, kalau mau, Bu Netral kalau mau Ulangan 64 atau Markus 12:29. Ya itu juga. Itu juga. Menurut Yesus, hukum terutama bagaimana Bu? Menurut Yesus, berapa Tuhan? Ya satu lah. Menurut Yesus Pak Orai, Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Bapak. Pak Orai? Dia Peter name-nya Yahweh. Nah, muter-muter lagi kan? Nah, menurut Yesus, ya, Tuhan itu satu. Nah, pertanyaan ke Pak Orai, yang manakah yang Tuhan menurut Yesus? pengakuan pun di Alkitab, dia pun Tuhan. Berarti ada 2 Tuhan menurut Yesus. Karena firman seperti abang ini, perkataan abang itu perkataan abang. Kelari ke saya sih. Nah, ucapan abang itu perkataan abang nggak itu? Saya bukan Tuhan. Saya bukan mengatakan abang Tuhan, saya pun nggak mau abang jadi Tuhan. Iya, kenapa lu ambil analogi ke saya? Saya bukan Tuhan. Perkataan abang itu yang saya katakan. Ucapan abang itu, perkataan abang itu. Perkataan itu saya. ucapan abang itu. Ini ucapan saya lagi ngomong. Nah, sekarang kita baca data ya, saya bantu dikit. Yesus adalah anak Allah. Apa sih anak Allah? Allah tidak beranak apa-apa. Sudahlah bang, begini saja. Saya harus konfirmasi kepada Ibu Netral, jangan menyesatkan yang lain. Saya baca ya datanya ya Bapak ya. Pak, saya baca data dulu, saya bantu Ibu Netral ya. Diam dulu, saya baca datanya dulu ya. Ulangan 64. Nih, dengerin. Kalau saya, Pak. enggak, saya mau debat dengan. Saya bantu dulu Bu Netral ya. Ulangan 64 Bu Netral. Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Markus 12:29. Hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Menurut Yesus. Pertanyaan ke Ibu Netral, statement ini Tuhan ini siapa? Bapak atau Yesus? Silakan Ibu Netral. Bapak. Menurut Mas Aha, siapakah Tuhan yang satu itu Mas Aha? Ya kalau untuk saat ini ya masih Bapak. Bapak. Kalau Ibu Hayo yang mana Tuhan yang satu itu, Bapak atau Yesus?
Bapak. Bapa. Artinya ketiganya mengakui Bapa adalah Tuhan. Kalau Yesus Tuhan atau bukan? Bang, aku izin ya baca Yohanes 17 ayat 22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Huruf besar, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, bla bla sampai bawah. Sampai ke bawah murid-muridnya juga adalah sama seperti kita, mereka dalam kita. Jadi murid-murid juga Itu Tuhan. yang dipercayai Allah Tritunggal dan Murid-murid semua. juga satu dengan mereka, Bu. Gimana itu? Ke bawahnya baca. Gak ada murid-murid jadi satu. Ada, baca ke bawah. Mana di mana? Mereka juga satu sama baca seperti di bawah, Mbak. mereka juga satu sama dengan kita. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Jadi murid-muridnya juga Tuhan, karena mereka dalam Bapa. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya mas kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya di dalam mereka ya supaya murid-muridnya itu ya menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Jadi murid-muridnya juga Memiliki Tuhan dong. firman. Itu kan doa Yesus untuk murid-muridnya supaya mereka itu belajar seperti Yesus gitu. Mereka juga satu, Bu. Yuk. Coba baca 17:21-nya, Bu. Bang, bentar ya, izin ya. Aku mau nanya, Ibu Netral percaya Yesus nggak? Nah, ini Enggak, dulu, Bu. bentar aja, Yohanes bentar aja. 17:21, ntar dulu Ini saya baca terakhir, ya. Ini terakhir. Yohanes Terakhir, Bang, sebelum aku 17:21 turun. supaya Ini mereka Ibu Netral semua percaya menjadi Yesus satu sama seperti Ibu Netral. Engkau ya Bapa Bu, di dalam Ibu aku percaya dan Yesus nggak? aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia Enggak ya? percaya. Itu mereka semua masuk satu dalam Netral, Bapa, Bu. Ibu percaya Yesus nggak, Bu? Aku Nanti cuma nanya Mayu aja, bertanya Bang. aja Sebelum nanti aku aja turun. Mayu. Sebentar dulu Mayu. Nanti Mayu. bertanya ke Islam enggak apa-apa. Biar Ustaz Iya. Atta gak nganggur ya. Iya, Bu Ya, Netral. Biarin Bang Arif. Mayo, Netral. saya ini sangat percaya Yesus. Makanya saya pengikut Yesus. Saya percaya Yesus. Oke, makasih ya, Bu. Makanya Udah apa yang percaya Yesus sampaikan, saya percaya. Saya nggak pernah menolak begitu. Saya nggak pernah menolak. Oke. Apa yang Yesus Oke, sampaikan sewaktu di bumi, apa yang Yesus Allah firmankan, itulah saya percayai. Oke, makasih ya, Bu. Bang, izin aku ngomong sebentar aja sebelum aku turun. Sebentar aja ya, Bang. Ya sebentar, tanya dulu ke netral, Aku ada Mbak nanya. Mayu. Mbak Mayu, ya, percaya Yesus sebagai apa dulu? Sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Gitu aja. Aku percaya Yesus itu sebagai Tuhan, Tuhanku. Kalau Bu netral sebagai apa? Yesus sebagai utusan di Yohanes kan beda kan? 17 ayat 3 kan untuk mendapatkan kehidupan abadi kan saya sudah baca tadi. Ini yang mau aku bilang, sebentar aja ya, Bang. Ini sebelum aku turun ya, Bang. Sebelum aku turun. Soalnya Ya, aku silakan. gak nyaman juga gabung di sini ya. Oke, aku cuman mau bilang ya, Bang, buat Abang Arif RH, Bang Handi, Bunda, dan yang lain-lain. Jadi kan, Bang, di Kristen itu kan, Bang, ada namanya Kristen A, B, C, gerejanya juga beda-beda tuh kan. Dan mereka itu percayanya juga beda-beda tuh, kayak Bu Netral. Dia itu gak percaya ada penyalipan, Tritunggal, dia tuh gak percaya, tapi dia percaya Yesus. Walaupun berbeda-beda yang kami artikan gitu, Bang, di dalam Alkitab ini, tapi kami percaya Yesus gitu ya, kami percaya Yesus. Jadi nggak ada yang perlu diperdebatkan sih sebenarnya, Bang. Intinya kita percaya Yesus, kita mengimaninya, dia adalah jalan satu-satunya menuju Bapa, udah selesai. Cuman itu aja sih, Bang. Oke. Nggak ada Kalau yang perlu Yesus diperdebatkan. udah cukup, Bu. Kau Kalau percaya Yesus Yesus, hanya kau percaya bentar dulu, Bu. anu, Kalau nggak Yesus usah. hanya Bu, kalau Yesus hanya satu-satunya jalan, bagaimana nasib nabi sebelumnya belum ada Yesus? Gimana ceritanya tuh? Ya, kan setelah Yesus turun ke dunia, Bang, ke bumi. Ya mereka sudah nggak ada loh. Mereka Makanya sudah pada Yesus nggak ada itu di muka jadi bumi. utusan. Ya dengerin dulu ya, Bu. Kalau orang bicara dengerin dulu atuh. Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, zaman Nabi Musa belum ada Yesus. Bagaimana nasibnya Nabi Musa? Nggak ada jalannya dong. Jadi nanti di surga mereka itu akan dihakimi satu-satu. Semua ikut kita juga akan dihakimi.
satu-satu. Tadi lu Dari bilang dulu satu-satunya dulu, jalan mau ini ibu dia kalau hidup, diskusi kak. mau dia hidup yang beribu tahun lalu kan bang, mereka akan dibangkitkan kembali dan mereka akan di ini imannya yang dulu, mereka Terus tuh di akan mana diperiksa datanya itu? satu-satu Di mana datanya dosa-dosanya. seperti itu Yesus membangkitkan? Ya kan Di mana? Gak ada, Yesus Nggak membangkitkan ada, orang-orang ngarang zaman doang dulu kan? nggak ada. Tapi nanti bang, kita udah mati Ya nih ini semuanya kan nih. ini kan Nah, ini kan cita-cita ibu tanpa berdata. Ini kan cita-cita. Ada ayatnya itu Pak, ada ayatnya di Yohanes gimana sih, 5, Bang? ada Gimana? ayatnya itu bahwa Yesus akan membangkitkan nanti di Yohanes 5 ayat 26. Semua orang di dalam kuburan kan? akan mendengar suaranya, gitu, suara Yesus gitu. Nah di situ di Yohanes 4 ayat 5 Yohanes 5 ayat 29 dan keluar dibangkitkan untuk hidup abadi. Yesus sendiri Yesus sendiri dibangkitkan loh. Bu Netral Ya, itu Yesus kan termasuk sudah Muhammad dibangkitkan nggak Allah, tapi dibangkitkan? nanti memang Ntar dulu Yesus jangan diberi bawa Nabi kuasa saya tuh. untuk Yesus tapi sendiri. nanti di akhir zaman memang Yesus nanti akan diberi Iya kuasa. Yesus sendiri oleh dibangkitkan Allah. loh. Yesus Gimana kan bu? Ya, bang, penghakim terakhir, iya kan? Yesus sendiri dibangkitkan loh. Iya, memang Yesus dibangkitkan oleh Allah, tapi Yesus setelah dia dimuliakan duduk di samping kanan Bapa, Allah memberikan kuasa kepada Yesus. Itu ada ayatnya itu, Nah, Pak. jadi Ada sekarang di- yang membangkitkan orang Yesus. Iya, sudah memang untuk itu diberi kuasa oleh Allah. Tunggu ada ayatnya saya catat saya tunggu ya. Jadi dibangkitkan dulu baru dia membangkitkan gitu ya. Ini kan sekarang kan dia sudah dibangkitkan Pak dari ribuan tahun ini kan sudah ada di samping kanan Bapak kan. Oke, saya nggak mengganggu iman ibu ya, silakan saja. Ya. Sekarang Ibu Mayo ini, kalau ibu tadi mengatakan Yesus satu-satunya ya nggak baik juga loh, karena sebelum Yesus banyak loh nabi, masa cuman Yesus? Berarti mereka nggak ada yang jalan dong, mereka buntu dong mereka semua itu. Iya betul bang, hanya Yesus aja bang yang diutus sebagai penghakim terakhir nanti. Nggak ada nabi lain, nggak ada nabi lain satupun, hanya Yesus aja. Terus Nabi Musa bagaimana, nggak punya jalan dong dia? Yesus belum nongol. Bukan nggak punya jalan ke surga ya bang, tapi Musa itu bukan diperintahkan untuk mengutus bang, hanya Yesus aja jalan satu-satunya. Iya, kalau Yesus satu-satunya jalan, pertanyaan saya adalah sebelum ada Yesus, para nabi itu jalannya kemana? Nggak ada bang, nabi-nabi belum pada dihidupkan, pasti mati semua bang. Berarti nabi-nabi sebelumnya salah jalan ya, karena belum ada jalannya ya. Nanti mereka semua akan dibangkitkan kan ada kebangkitan nanti. Parah. Nanti bang. Nanti ada kebangkitan. Makanya zaman. 1000 tahun nanti itu, di 1000 tahun itu kan Yesus akan jadi raja. Gitu. Jadi ada penghakiman, ada pengajaran di situ. Anda tahu nggak Yesus di surga itu seperti apa modelnya? Tunggu ya, saya cari ayatnya Bapak. Ada saya catat itu tapi tak gimana. Anda boleh baca Wahyu 19 kalau nggak salah ya. Nomor 7 apa? Sebentar ya. Aku ngomong lah bang, terakhir bang sebelum aku turun ya, boleh ya? Halo lo. Oh ini Bapak ini yang duduk di Ibrani 10 ayat 12-13 kan yang duduk di sebelah kanan Allah itu kan kita tahu Yesus sambil menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Nah di Daniel 7 ayat 14 dia atau Yesus diberi kekuasaan, itu kan diberi kekuasaan, kehormatan, kerajaan agar semua orang melayani dia. Nah kekuasaannya adalah kekuasaan abadi dan tak akan berakhir dan tidak akan musnah. Menurut Ibu Netral, Yesus itu di surga itu masih berbentuk manusia atau tidak? Dia roh. Ah, roh. Roh. Terus fisik Dia aslinya kan kemana? Fisik aslinya kemana? Ya? Fisik aslinya Dia kemana kan- Bu? Dia kan waktu duduk di samping kanan. Kalau ada di Alkitab itu bahwa darah dan daging tidak bisa menghuni surga Bapak. Ya hanya roh yang bisa menghuni surga. Yakin Bu? Kan Ibu Iya, ada Yesus dalam sendiri Alkitab. Bu, dengerin dulu ya Bu ya. Saya pakai data nih. Sesudah Yesus dibangkitkan, dia itu dikira hantu. Yesus berkata, lihatlah tanganku, lihatlah semuanya ini, hantu tidak punya daging dan kulit. Dia makan ikan goreng loh Bu. Terangkat dia ke surga sama fisiknya karena kuburannya kosong. Pertanyaan Bu, apakah Yesus di surga punya fisik atau tidak? Yang setes saya kembali roh. Lukas 22:69, anak manusia
Mulai Ya saat kan ini itu, anak itu manusia kan kesaksian, tidak ada yang bisa melihat di surga bagaimana wujudnya dia. ada. Siapa yang melihat? Tidak Yohanes ada. bisa melihat. Baca Wahyu 19:16. Yohanes melihat. Yohanes kan diberi penglihatan, dia kan seperti kayak mimpi gitu. Iya, dia melihat Yesus itu di jubahnya dan di paha